Jadi pilihlah aku. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, serahkan hidup mendatang, dapat ku tempuh denganmu, berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati, bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku.
hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Aku sang bulan tak menerangi malammu. Akulah bintang yang hilang di tengah kegelapan. Selalu itu yang kau ucapkan padaku. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba bertahan. Ku yakin kau kan berubah. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba bertahan. Ku yakin kau kan berubah. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Sebagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba bertahan. Ku yakin kau kan berubah, kau kan Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali lagi. Semangatku, semangatmu. Tuh, Ida ya. semangat Ada banget yang hari ini. terbaik ya. Harus semangat Iya, ya. Benar sekali. Gak boleh ya, gak boleh. Nah, kita kembali lagi di yang terbaik. Seperti biasa ya, ada Ida dan juga Ika. Iya, Kita hari ini akan mengundang tamu yang sangat menginspirasi gitu tentunya ya. Dan ini kegiatannya lebih ke sosial gitu ya. Benar, Jadi hari mungkin- ini memang benar-benar semua berbau sosial kita hadirkan hari ini di Iya, sini ya. betul Oke. sekali. Tapi Untuk sebelum kita panggil tentunya kita Iya. harus menyapa dulu Sabin Band. Sabin Band setia menghibur kita ya. Iya, setia menghibur, setia menemani ya, Iya. pokoknya yang bikin rame. Memang Iya, iya, pokoknya yang benar ganteng-ganteng ini bermanfaat lah di sini ya. Oke, kalau gitu Oke, kita langsung aja ya. kita mau panggil Biar kita bintang tamu ngobrol-ngobrol. pertama kita. Kali ini ada dari Gerakan Jumat Berkah. Nah, apa itu dan seperti apa? Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Dewina. Kita panggil Dewina. Halo, Wina. Assalamualaikum, Selamat siang, datang. teman-teman. Kak Dewina, silakan Kan. duduk. Nah, Kau Oke. Sudah berpisah masing-masing. Akhirnya ketemu lagi di sini ya. Itu dia kenapa kita memutuskan untuk mengundang Kak Dewina di sini. Iya, ya. betul Kita sekali. penasaran tentang Gerakan Jumat Berkah karena selama ini kan banyak nih ya gerakan-gerakan yang Iya. seperti ini ya judulnya ya. Tapi Gerakan Jumat Berkah ini sebenarnya yang bikin pertama kali ini ada gitu atau iya, benar. gerakan ini berjalan sebenarnya seperti apa Seperti sih ya gitu apa? ya mungkin. Baik, jadi sebenarnya Gerakan Jumat Berkah ini adalah uji materi lah ceritanya dari training PPA. PPA itu apa ya Wina ya? PPA itu sendiri berarti pola pertolongan Allah. Pola pertolongan Allah. Jadi dia pusatnya itu di seluruh Indonesia memang sudah ada ya komunitas ini. Jadi yang pendirinya ada foundernya itu Reza Randy, di mana untuk mengaplikasikan ilmu PPA ini bagi setiap alumni yang sudah mengikuti training pola pertolongan Allah ini diberikanlah suatu wadah. Nah, wadah di mana kita bisa berbagi di setiap Jumatnya gitu. Oke, menarik sekali. menarik sekali ya. Mau tahu lebih dalam tapi kita udah bintang tamu kita satu lagi ya. Oke, biar rame dan biar lengkap. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita satu lagi dari Rumput Liar. Halo, Reva. selamat datang, Reva. Silakan, Silakan. silakan. Nah, ini ya yang masih imut ya. Masih tapi kinyik-kinyik semangat ya. menebar ini ya Iya. kebaikan. Sosial apa sih yang digerakkan oleh mengganggu biasanya. Tidak diharapkan hadirnya ya. Apa itu? Iya, boleh dijelasin dong, Reva. Oke, sebetulnya rumput liar itu akronim ya Kak ya, jadi gabungan dari beberapa kata gitu. Forum Pintar untuk Lingkungan Sekitar. Oke. Jadi disingkat jadi rumput liar. Jadi bukan rumput liar Ya. yang sebenarnya gitu ya, dalam arti yang sebenarnya ya. Oke. Nah, kita itu bergerak udah dari tahun 2014 sampai sekarang 2022. Nah, kita khususnya bergerak di bidang pendidikan dan lingkungan yang sifatnya volunteering gitu. Kita juga nge-guide anak-anak muda sampai umur 25 tahun untuk gabung jadi relawan sama-sama kita untuk melakukan beberapa kegiatan, misalnya kayak mengajar di panti gitu, bikin beberapa kegiatan yang ada hubungannya dengan lingkungan seperti camp anak muda yang ngebahas isu-isu lingkungan dan solusi apa yang nantinya akan mereka tawarkan untuk itu gitu. Ya. Iya, jalan 8 tahun September ini. Pertama kali kenapa tercetus ada komunitas ini gimana gitu ceritanya? Apa
komunitas yang relevan sekarang ini. Oke, nah kebetulan yang mendirikan komunitas ini tuh ada 3 orang, ada Bang Satria, ada Kak Bella, sama Kak Bunga. Nah mereka ini adalah teman sekolah tiga-tiganya. Mereka sama-sama peduli gitu dengan keadaan sekitar mereka. Yang sebenarnya awal gerakan ini itu dimulai dari kepedulian mereka untuk pendidikan anak-anak yang ada di sekitar mereka. Mereka ngelihat waktu setelah tsunami itu banyak relawan yang datang dari luar negeri ke Aceh ngajarin anak-anak Aceh lah, kenapa orang lain peduli, kita yang di Aceh sendiri nggak peduli gitu. Nah akhirnya mereka bertiga berinisiasi, terus orang itu akan mulai memberikan donasinya itu pas pagi Jumatnya, karena melihat mungkin keberkahan Jumat ya. Nah keberkahan Jumat, jadi mereka itu walaupun kita open donasinya di hari Selasa, Rabu, Kamis sudah kita beritahukan di flyer. Nah itu biasanya kan tayang flyernya. Jadi tema kita hari ini, jadi istilahnya masyarakat juga bisa melihat, oh tema GJB-nya Jumat ini berbagi perlengkapan sekolah. Nah gitu. Jadi tetap dia kebanyakan tuh malam Jumat baru mulai terisi tuh saldonya gitu. Oke, jadi memang iya, memang benar-benar mengejar hari Jumatnya gitu. Nggak salah juga sih ya. Karena memang kita tahu betapa di hari Jumat itu berkahnya luar biasa gitu. Makanya mungkin mereka pada nunggu hari Jumat. Tapi sebenarnya kegiatan selama ini yang sering dilakukan oleh gerakan Jumat Berkah ini benar-benar selalu di setiap Jumat kah, atau memang ada kayak hari Jumat yang miss misalnya, atau di hari iya, atau di hari lain gitu? Pernah misalnya gini, kadang kami mengadakan Jumat tidak bisa dilakukan pada hari Jumat itu kita gabungkan, misalnya hari Sabtu ada yatim fun gitu. Jadi yatim fun nanti bisa kita bawa misalnya anak-anak yatim tuh bermain gitu. Jadi kalau Jumat kan agak waktunya agak singkat. Nah, jadi singkat. Jadi kita alihkan, memang open donasinya di hari Jumat, tapi pelaksanaan acaranya itu di hari Sabtu atau Minggu gitu. Oke. Tapi tetap apapun itu tetap diinformasikan untuk para donasi. Iya. Seperti apa kegiatannya, kapan kegiatannya, dan kemudian pasti ada laporan juga ya Iya. setelah kegiatan dilakukan gitu ya. Itu penasaran sih tadi kalau Reva cerita kegiatan ini bermula dari Kepedulian. kepedulian. 3 anak muda ya. Iya. Nah sejauh ini kegiatan dari upaya lokal dan lihat ini di mana saja, apakah memang di Banda Aceh saja atau memang mencakup di kabupaten kota juga kita sudah punya komunitas-komunitas itu? Oke, kalau untuk komunitas ini sendiri tuh masih ada di Banda Aceh aja Kak, 1. Cakupan kita juga cuman di Banda Aceh dan Aceh Besar sejauh ini. Paling jauh tuh Banda Aceh, Aceh Besar gitu. Nah untuk program, kita punya 2 program utama yang tiap tahun itu memang selalu dilaksanakan gitu. Ada namanya RLEC, ada satu lagi RLEA. Jadi yang satu Education Center yang fokusnya ke bidang lingkungan. Terus yang satu lagi itu Environmental Academy, fokusnya di bidang lingkungan. Untuk di pendidikan itu juga kita terakhir punya adik-adik yang kita berikan beasiswa. Jadi kita buka donasi untuk teman-teman, abang-abang dan kakak-kakak yang mau membantu mereka gitu. Nah, adik-adik ini adalah anak-anak yang semangat belajar, tapi mereka mungkin keterbatasan di dana gitu. Misalnya orang tuanya anak yang udah yatim gitu, orang tuanya kurang mampu dan sebagainya. Nah, itu kita kasih pendanaan setiap bulannya. Jadi mereka tuh masing-masing anak punya satu orang tua asuh namanya, ya gitu, untuk ngasih pendanaan setiap bulannya gitu. Dan di bulan Ramadan juga kita ada paket Ramadan. Jadi hampir sama kayak yang kan kita juga setiap Ramadan itu nanti setelah Ramadan itu jadi saldonya 0 lagi. Setiap Ramadan kita kasih paket Ramadan ke sekitar 30-an anak-anak yang masih sekolah dari SD sampai SMP. Nah, kita antar ke rumahnya gitu atau ke panti gitu. Kalau untuk lingkungan terakhir kita ada buat youth camp. Jadi yang kayak udah saya bilang di awal tadi, kita ngumpulin anak-anak muda yang minat dengan isu lingkungan. Jadi kita camping selama 2 hari 1 malam. Kita ngebahas isu-isu lingkungan yang selama ini ada di sekitar kita, tapi kita nggak aware gitu. Kita ngebahas permasalahannya apa, dan mereka kita harapin ngeluarin solusi dari setiap masalah yang udah. Itu cara untuk merekrut pemuda-pemudi gitu, Ya. orang-orang muda
terhadap lingkungan itu gimana? Ya. Apakah memang siapa aja yang mau ayo ikut atau memang kita harus ada kriteria khusus dulu baru bisa masuk ataupun gabung di komunitas ini gitu? Oh, kalau untuk gabung di komunitas kita memang ngebebasin siapa aja bisa bergabung selama dia berminat untuk menjadi relawan tanpa dibayar, mau ngajarin anak-anak yang udah kita bimbing ini, terus mau melakukan kegiatan yang tanpa ada gajinya sama sekali gitu. Dari awal mereka udah tahu kalau ini adalah volunteering, dari awal ini adalah relawan. Iya. Iya, jadi paling itu aja sih persyaratan yang harus dipenuhi kalau harus ini. Tidak ada batasan umur juga ya untuk jadi volunteer? Hah? 25. Kenapa? Karena kalau di atas itu lagi ya, Bu. udah jompo ya. Takutnya nggak bisa ngebantuin, malah dibantuin ya kalau ketuaan. Tapi memang cukup menarik ya kegiatan yang dilakukan oleh dua bintang tamu kita ini. Benar-benar luar biasa, menginspirasi juga gitu ya. Mungkin pemirsa di rumah yang selama ini juga ingin berbagi, terus ingin melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh Rumput Liar gitu, tapi nggak punya akses nih. Nah, Sendiri tuh kan kayak agak sulit. iya, Akses tempat-tempat yang mungkin membutuhkan bantuan kita ataupun mungkin bergerak sendiri tuh kayak mungkin Susah. tenaganya kurang Iya, ya. Jadi alangkah lebih baik kita bergabung dengan mereka gitu ya. Apalagi bergerak memang bersama. ada kemudahan kita nggak sempat waktu ataupun dan lain hal gitu. Kita bisa berbagi tapi mereka punya kasih kesempatan kita bisa berdonasi. mereka memfasilitasi gitu ya. Iya. Bahkan di Rumput Liar pun apakah menerima juga donasi gitu? Terakhir itu tentang paket Ramadan. Kalau paket Ramadan itu kita terima donasi, selebihnya kita nggak buka donasi, Kak. Jadi Oke. paket Ramadan aja untuk teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang yang mau ngebantu nih, adik-adik. Ya udah kita buka donasi untuk paket Ramadan gitu. Tapi kalau untuk operasional sama ini gimana? enggak, kita nggak buka Biayanya? donasi. Kalau untuk operasional kita nggak buka donasi. Alhamdulillah beberapa kali kita ngajuin proposal gitu dan alhamdulillah dapat. Untuk tahun ini juga kita dapat lagi dari Wisely, Youth Southeast Asian Leadership Initiative. Jadi kita semacam mengajukan program gitu. Mereka bikin macam sayembara gitu ya, sayembara project. Ada temanya tentang marine, tentang kelautan. Nah, kita ajukan project, nanti mereka wawancara dan segala macam itunya, tahapannya. Ya kalau kita memang projectnya itu ada untungnya untuk masyarakat sekitar dan memang nyangkut dengan temanya ya Mereka mau Mau membiayai. membiayai Iya. gitu. Oke. Wow, luar Kalau dari biasa. GJB sendiri, Wina, gimana? Untuk operasional selama ini ya? Operasionalnya kemudian mungkin yang ikut dalam kegiatan ini apakah memang harus yang sudah alumni dari PPA sendiri atau memang siapa aja boleh bergabung gitu di kegiatan GJB? Kalau untuk gerakan Jumat Berkah sendiri, siapa saja boleh bergabung yang punya keuangan waktu dan tidak punya uang, membantu dalam bentuk tenaga. Nah itu jadi apa, mempersiapkan kegiatan, kemudian berbagilah itu. Dan untuk operasional sendiri ya memang dari open donasi, tapi ya memang dibelanjakan untuk peneliti tema yang dibuka pada Jumat itu. Nah, kemudian untuk operasional sendiri tidak ini ya bergerak seperti biasa ya. Jadi memang tidak membutuhkan biaya yang lebih besar. Oke. Nah, Kita lanjutkan karena semakin menarik kita mau kulik lagi nanti gimana sih kegiatan dari komunitas ini. Tapi kita mau break dulu ya. iya, kan ada yang mau lewat ya. Oke. Tunggu ya. Kita balik lagi nanti di yang terbaik. Untuk mengejar mimpi, kita bisa jadi yang terbaik. Semangatku, jangan pernah berhenti. Priben punya TV gambarnya bisa ditonton, beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat, tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing, pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing.
Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau tidak. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Tahan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Semangatku, jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi. Kita bisa jadi yang terbaik. Semangatku, jangan pernah berhenti untuk mengejar mimpi. Kita bisa jadi yang terbaik. Kembali lagi di yang terbaik. Ya, kita masih bareng dengan dua bintang tamu kita hari ini yang sangat-sangat menginspirasi. Sudah Kegiatannya sangat-sangat luar biasa dan kita masih mau terus tanya-tanya nih ya, apa aja yang mereka lakukan dalam komunitas yang mereka jalani saat ini ya. Kita mau ke Kak Dewi dulu deh ya. Jadi Kak Sekarang sih yang itu ya, Tika ya, PPA itu ya, pola pertolongan Allah. Kenapa kok itu bisa akhirnya melahirkan GJB atau mungkin ada program-program lain juga gitu ya. Itu mungkin yang sedikit ada tanda tanya, ini kegiatannya perannya seperti apa sih gitu, kok bisa menggerakkan hati kita untuk bisa berbagi gitu. Jadi di pola pertolongan Allah ini setelah kita mengikuti training, trainingnya itu, aplikasi dari ilmu tadi. Nah, banyak memang program dari GJB ini, bukan program GJB ya, kami sebenarnya pola pertolongan Allah itu EOA. Jadi terbentuklah komunitas EOA. Nah, EOA ini yang melingkupi semua dari pola pertolongan Allah ini. Itu jadi kalau GJB itu sendiri istilahnya dalam bergerak dalam bidang sosial, kemudian ada juga tauhidnya, ada kajian gitu, kajian setiap Sabtu. Nah, jadi istilahnya alumninya itu juga terus mendapatkan bimbingan, ilmunya, gitu ya. jangan jadi setelah ikut training ini lepas gitu. Banyak program-programnya seperti GJB, kemudian Mustahik Berdaya, kemudian juga ada Kampung Agro gitu. Cuman kalau di Aceh sendiri itu masih belum berjalan ya. Tapi kalau di luar Aceh itu sudah mulai berjalan Kampung Agronya itu, di mana alumni-alumninya juga ini bergerak misalnya menanam tanaman, kemudian diberdayakan masyarakat juga itu. Jadi memang tetap dia kegiatannya memang memberdayakan orang. Tidak hanya bidang agro juga ternyata ada. Benar. Dan kalau hubungannya sama rumput liar nih, kalau tadi Kak Dewi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti Kak Dewi ceritakan tadi, sedangkan rumput liar sendiri kalau melakukan kegiatan itu juga hampir sama, serupa atau gimana tuh? Kegiatan yang kalian lakukan selama ini? Ya, kalau kita biasanya Kak melakukan kegiatan itu memang ada volunteer khususnya. Kita emang ada member aktif namanya. Untuk sekarang tuh
sekitar 20-an orang, 20 orang. Lumayan rame ya kali. Ya, lumayan. Jadi kegiatan-kegiatannya ya seperti tadi, kalau di kelas mengajar, kalau di kelas belajar tuh kita ke panti. Nah, di tahun-tahun sebelumnya kita bukanya di sekret kita sendiri gitu, sebelum pandemi. Tapi kan pas pandemi ada permasalahan di ini ya, kita nggak bisa bikin di ruang yang tertutup segala macam. Ya, lebih terbatas gitu kan. Jadi untuk di tahun ini kita udah ganti fokusnya ke panti asuhan. Jadi di tahun ini kita akan ngajar di 3 panti, yang udah jalan baru di 1 panti di Blangkrung. Itu udah jalan. Nah, kita datang ke sana, survei dulu ke lapangan, kita bicara sama pengurus di sana, kita tanya, Kak, kira-kira anak-anak di sini tuh tertariknya belajar apa? Jadi kita nggak datang terus tiba-tiba kami mau ngajar ini. Takutnya nanti adik-adik di sana ya dia nggak mau belajar itu gitu. Kami mau belajar yang ini, Kak, gitu. Ya udah, kita survei, tanya mereka mau belajarnya apa. Nah, kita datang ngajar gitu. Ya, sesuai kebutuhan di situ. Iya gitu. Berarti memang ada proses survei dulu ya. Iya, Nah, kita tadi survei ngirain dulu. ujuk-ujuk datang Iya. ngajar gitu Gitu ya. ya. Iya. Berarti bisa apa aja ya, tergantung maunya anak-anak panti Iya. asuhannya apa Bisa. gitu ya. Oke. Ini sebenarnya programnya udah terprogram untuk setiap tahun gitu ya. Apa Udah, aja, kayak udah. apa, kayak apa, timetable-nya lah gitu Iya, ya, udah. apa aja gitu. Jadi per pergantian tahun kita langsung bikin kayak program baru untuk tahun ini apa. Tapi secara garis besar ya 2 itu tadi, Education Center sama Environmental Academy. Nah, nanti program-programnya akan menyesuaikan dengan tema besarnya ini, dengan pendidikan dan lingkungan gitu. Nah, untuk di bulan Juli ini insya Allah kita akan buat kegiatan RL Green School, rumput liar Green School, ya kalau kita artikan secara harfiah sekolah hijau gitu. Nah, kita nanti melibatkan anak-anak dari SMA sampai mahasiswa. Kita ambil temanya gajah gitu, Kak. Jadi temanya adalah Gading itu punya gajah. Kita mau ngeframe mindset kawan-kawan, mindset anak-anak yang masih SMA ini, bahwa gajah itu perlu dilindungi. Dengan apa? Kami mau ngangkat temanya itu ya, Gading itu punya gajah, bukan punya segelintir orang yang punya duit, punya kekuasaan gitu. Ya, apalagi kita lihat kasus belakangan Iya. ya, ini kan sangat sangat miris gitu. Iya, ya. benar. Ada oknum tertentu yang memang ya, gajahnya harus Iya. dilindungi saat ini gitu ya, dilestarikan gitu ya, sampai karena akan merusak lingkungan. Iya. Nah, kalau untuk kegiatan ini tadi salah satu Iya. sebagai solusi untuk mengedukasi Iya, benar. mulai dari adik-adik tingkat SMA. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dengan lingkungan gitu, apa sih yang mungkin yang menjadi problem Aceh gitu yang perlu diselesaikan sekarang supaya nggak punya imbas masa depan yang berbahaya gitu. Salah satunya tentu lingkungan. Lingkungan. Benar. Apa yang mungkin dari Rumput ya? Kami tuh ngelihat, kita kan udah pernah kena tsunami di 2004 silam ya, Kak ya. Nah, tapi hutan-hutan mangrove yang ada di Banda Aceh khususnya saat ini, dari pesisir Banda Aceh dan Aceh Besar, mungkin belum terkelola dengan baik gitu. Nah, kami ngelihat itu sebagai sebuah sesuatu yang harusnya kita kasih attention bersama-sama gitu. Kita harus aware ke situ. Nah, itu juga yang menjadi program kami untuk ikut Wisely yang tadi saya sebutkan di awal. Kami mau melibatkan penanaman mangrove ini dengan masyarakat di sekitar. Kalau biasanya selama ini kita melakukan kegiatan hanya seremonial dan setelah itu selesai tanpa ada pengawasan, tanpa ada monitoring dari awal, tanpa ada pendekatan dengan masyarakat sekitar. Nah, kami mau di program yang insya Allah akan kami jalankan ini, kami melibatkan pemuda dan masyarakat yang ada di kampung situ. Kami udah menargetkan tempatnya itu di Pekanbadak. Di situ kan masih banyak lahan-lahan kosong ya, yang kita tuh nggak tahu kapan bencana ini akan datang lagi gitu. Jadi kami mau mitigasi ini jalannya melibatkan masyarakat di sekitar. Karena kenapa? Nanti setelah kita melakukan penanaman, kita hanya melakukan penanaman, tapi kalau kita melibatkan masyarakat sekitar, mereka punya rasa kepemilikan gitu, seolah-olah Rasa memiliki yang ya, lebih besar benar, ya, karena karena ikut terlibat. Ya, terlibat. karena terlibat dalam programnya. Wah, kita dilibatin nih, berarti ini juga ya benar. Ada rasa tanggung jawab, ada rasa ya ini juga punya kita, bukan punya orang yang punya program aja gitu. Tapi kalau kolaborasi dengan instansi pemerintah gitu, atau mungkin dengan komunitas lainnya, ada nggak sih supaya ini lebih bisa dilakukan lebih besar gitu? Kalau mungkin dengan kapasitas ada lebih 20 orang, Iya. kemudian hanya bisa berkoordinasi dengan kampung-kampung yang sekitar gitu, kan kayaknya nggak besar banget gitu. Iya, dilakukan benar. gitu. Kalau kolaborasi dengan instansi gitu ada nggak?
terakhir tuh kami kolaborasi dengan BWS, Badan Wilayah Sungai Sumatera 1. Kita melakukan yang namanya tuh RL River School. Jadi semacam sekolah sungai gitu. Kita juga ngumpulin anak-anak muda dan anak-anak SMA lagi-lagi. Kita libatkan mereka. Jadi kami bawa mereka keliling di 3 sungai di Banda Aceh. Saya lupa sungainya apa, tapi di 3 sungai di Banda Aceh. Iya, Kurung Aceh pasti. pasti. Terus mereka kita ajak untuk mikirin sama-sama nih, sampai mereka di tempat, sampai mereka di lokasi, mereka menganalisa masalah apa sebenarnya yang ada di sungai kita. Mereka lihat langsung, jadi nggak melalui PPT, nggak melalui bahan printan gitu. Jadi mereka lihat langsung datang ke sungainya, ya kalian analisa apa permasalahannya. Terus kita terakhir setelah kita keliling, kita jumpa di Riverside yang di Longa. Kita bicarakan sama-sama, kami mendatangkan pembicara yang kompeten bicara di bidang itu untuk menjelaskan apa permasalahannya. Kita juga ngundang beberapa pembicara yang datang dari komunitas yang jalannya hampir sama dengan kita gitu, yang juga fokusnya di sungai. Ada si Kancil kalau yang dari Jawa Barat kalau nggak salah. Jadi menarik ya, mereka mengemas ini semua dengan cara yang menarik gitu. Jadi anak-anak muda ini kan memang nggak bisa ya didikte ya. Ya, benar. Kita harus membersihkan sungai, kita harus membersihkan pantai, nggak bisa didikte. Jadi memang diajak, Open mindset. saksikan, Lihat sendiri nih. observasi sendiri, terus apa yang harus kita lakukan dengan keadaan seperti ini. Menarik nih, keren ya, rumput liar luar biasa. Lebih agresif. Dia maunya bisa, Iya apa bisa aja gitu, bisa, nggak harus bisa didikte gitu, lah ya. pokoknya, apalagi anak zaman sekarang ya, kayak makin misalnya kita dikte itu sama dengan tidak gitu. Iya, ya. benar. Jadi menarik sekali nih apa yang dilakukan oleh Rumput Liar dan juga gerakan Jumat Berkah. Kalau dari Kak Dewina sendiri, setiap gerakan Jumat Berkah ini apakah juga ada kegiatan-kegiatan yang di luar itu, misalnya setiap ngumpul dari teman-teman PPA, alumni PPA, selain melakukan kegiatan GJB, Jumat ya. Berbagi ini itu, apa ada kegiatan-kegiatan lain yang memang besar mungkin yang berpengaruh lebih besar terhadap apakah ada gitu Kak? Kalau untuk Jumat Berkah sendiri kan karena kita memang fokusnya ke situ ya. Iya. Mungkin kan ada yang entitas lain ini. Entitas lain bergerak di bidang training. Training itu kan penanaman tauhid. Nah, kalau di GJB sendiri paling tidak hanya berbagi, tapi kita usahakan ketika berbagi itu jangan si penerima ini hanya menerima saja. Jadi kita berdayakan, misalnya kemarin itu kami pernah memberikan bantuan. Nah, bantuan itu berupa mesin penggiling tebu. Jadi si bapak ini berceritalah pada kami bahwa saya biasanya itu menyewa. Nah, menyewa mesin penggilingan tebu. Jadi kalau kita hanya memberikan, udah selesai sampai di situ. Jadi berinisiatiflah. Ini kita berdayakan dengan memberikan, istilahnya memberikan pancing ya kail, istilahnya jangan hanya memberikan ikan. Nah itu. Jadi sampai sekarang itu masih kami pantau. Jadi setelah diberikan mesin penggilingan tebu, jadi beliau kan tidak lagi menyewakan pada orang, tapi sudah ada mesin sendiri. Jadi alhamdulillah setelah kita lihat itu usaha tebunya lumayan. Nah itu di Ulele ada itu di hasilnya Ulele. juga jadi lebih bertambah ya, karena jadi mengurangi biaya sewa ya. Benar-benar pemasukannya juga jadi bertambah, kemudian mendongkraklah ekonominya sedikit gitu. Iya, benar. Pun tidak banyak Tapi ya. Wina, kalau untuk kan untuk berbagi kebutuhan yang mungkin kepada mereka yang membutuhkan, ini kan perlu data gitu. Kalau tadi rumput liar itu kan melakukan survei kemudian apa yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau dari GJB sendiri pada saat berbagi itu, apakah mereka yang mendapat apa yang diberikan pada saat berbagi itu gitu, sudah jelas orangnya kah yang memang benar-benar membutuhkan dengan melakukan survei juga kah, atau memang Random ya? random aja gitu, siapa aja yang memang kira-kira menurut kita dia akan Sambil butuh, jalan-jalan ya kasih aja misalnya. keliling kemana gitu ya. Nah, kalau untuk data sendiri, kalau untuk data yatim memang kami sudah dari kecamatan A, kecamatan B itu sudah memang ada bank datanya. Kalau untuk Aceh gitu ya. Itu dilakukan oleh kita sendiri juga yang volunteer di GJB gitu. Iya, dari volunteernya GJB. Kemudian untuk pemberian bantuan itu kadang-kadang memang datang sendiri, istilahnya memberitahukan ini Wina bergerak dalam bidang ini ya. Kemarin saya dapat informasi ada Bapak A, Bapak B, nah ataupun Ibu A gitu kan.
Jadi kayaknya layak untuk dibantu. Jadi nanti kami melakukan survei kondisi beliau mungkin sebelum hari Jumatnya, bisa jadi hari Selasa atau Rabu gitu kan. Nah, jadi setelah disurvei rupanya memang layak dibantu. Nah, kami bergerak ke situ. Jadi dibuatlah tema open donasinya. Mungkin kadang-kadang ada yang sakit. Nah, kemarin ada juga dapat informasi itu bahwa mau operasi tidak ada biaya. Kita open donasi gitu. Kemudian diserahkan pada hari Jumatnya. Jadi berdasarkan informasi yang kita peroleh. Artinya banyak orang juga ikut berpartisipasi Iya, gitu ya, benar. dengan melihat apa di sekelilingnya yang butuh bantuan bisa minta tolong ke GJB gitu ya, untuk bisa mungkin membantu gitu ya. Luar biasa ya, gerakan-gerakan seperti ini tuh memang harus Itu hati nuraninya tuh ini banget gitu ya, bergerak banget gitu ya, bukan melihat keliling oh butuh bantuan, nggak hanya sebatas itu, tapi bagaimana caranya bisa membantu dari diri sendiri, ada keterbatasan, mengajak orang banyak yang luar luar biasa. biasa. Ngebantunya udah dapat pahala, ngajaknya lagi juga udah dapat pahala iya, ya. benar Ngebantu juga sekali. orang-orang lain untuk dapat pahala, luar biasa. Iya. Tapi Tapi memang ini kan butuh ini ya Tika ya, meluangkan waktu gitu Iya. supaya bisa tetap ini. Tanyanya ke Reva masih kuliah ya? Masih Kak. Kuliah di mana sekarang? Di FK Bahasa Inggris Uncia. Eh, USK ya. Semester? Semester lanjut. Semester lanjut ya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi maksudnya gini, membagi waktu gitu Iya. untuk bisa aktif tetap di komunitas ini, tapi juga di kampus nggak boleh ketinggalan iya, gitu, kewajibannya juga harus itu gimana dijalankan. cara Apalagi ini membagi kan waktunya? seperti yang Reva bilang, ini menjalani ini tanpa dibayar, tanpa Iya. digaji. Itu Iya. tuh butuh komitmen yang Luar tinggi biasa gitu, yang yang luar tinggi. biasa gitu. Belum lagi untuk menyelesaikan kewajiban. Gimana tuh Reva? Sebenarnya kan untuk sekarang kuliahnya udah nggak terlalu aktif lagi karena tinggal skripsian, tinggal skripsi. Jadi ngebagi waktunya mungkin jadi lebih rentangnya jadi lebih panjang aja gitu ya, skripsi dengan kegiatan komunitas. Kalau untuk bagi-bagi waktu juga waktu kuliah aktif di pers kampus. Di pers kampus kita juga tiap hari melakukan kegiatan kayak ngeliput berita, nulis berita, ngedit berita gitu segala macam. Mungkin nggak terlalu mengganggu lah gimana gitu sih ya. gitu Apalagi ya. kalau udah punya komitmen tuh, dedikasi itu nggak akan Iya, terhitung. nggak. Pokoknya apa aja bisa Bisa dilakukan. dijalanin ya. Oke, Oke, seperti kita semangatnya Sapin Band nih. Mau iya. mau apa? Sabin mau Band, menghibur kita apapun dengan- kejadian tetap mau nyanyi dulu ya. Iya. Oke deh, kalau gitu Oke. kita bakal balik lagi nanti setelah Sabin. Aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti
TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing, pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Lagi di yang terbaik. Membagi waktu itu nggak masalah. Iya benar. Wina juga luar biasa. Sebenarnya hari ini lagi ujian ya, Wina ya. Mahasiswanya lagi ujian gitu. Tapi mau nggak mau karena mau kasih info ke pemirsa gitu. Kegiatan yang benar-benar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Wina kasih apa? Waktunya ya. Luangkan waktu untuk hadir di yang Luar terbaik biasa, gitu. terima kasih loh Kak Dewina, luar biasa. Sebegitu. Bener-bener ya, sosial sekali orangnya memang ya. Iya, dedikasinya juga bener. Membagi waktu nggak jadi masalah juga ya untuk kegiatan Ini ya. Sebenarnya kalau dalam hal membagi waktu, jadi Wina itu sebenarnya aktif GJB ini sebagai PJ-nya ya. Sebelumnya kan ada teman yang PJ GJB Banda Aceh itu Bu Meli, Bunda Meli ya kan panggilnya. Kemudian karena seiring waktu mungkin pada saat proses membagi waktu lah, akhirnya dialihkan ke Wina sebagai PJ GJB. Nah pada saat dialihkan ke Wina itu kan pandemik. Nah pandemik itu kan 2 tahun ya, hampir 2 tahun lah ya kita bilang ya. 2 tahun itu proses perkuliahan kan banyak daring, jadi sehingga banyak ada keluangan waktu lah untuk bergerak, karena dimanapun kita berada kalau daring kan bisa kita ini kan ya, kita atur ini kondisinya. Nah untuk berbagi waktu sendiri itu karena sebenarnya tim. Kita bekerja secara tim. Kalau kita bekerja sendiri itu mungkin tidak bisa ya. Nah, jadi karena bekerja secara tim nanti Wina yang handle apa ya, misalnya kita programnya ini, kita atur jadwal setnya. Tapi kadang-kadang teman lain yang kalau Wina tidak bisa berbelanja untuk apa paket misalnya, ada teman yang lain yang bisa teman-teman yang membackup handle. ya. Nah, itulah gunanya tim ya. Kerja sama tim yang diperlukan di Karena sini. kan sebenarnya anggota dari Gerakan Jumat Berkah ini juga kan pasti punya kegiatan masing-masing gitu ya. Betul. Kegiatan utama lah kita bilang gitu tapi ya. kita itu jadi tantangan ya ketika kita berkumpul dengan orang yang mungkin itu kita punya, pasti setiap orang tuh punya karakter yang
berbeda gitu kan. Jadi bergabung dalam satu komunitas jadi tantangan untuk bisa ini tetap kita punya komitmen yang sama, loyalitas yang sama. Itu kan perlu dipertahankan. Itu yang mungkin kita tanya nih ke Reva dulu ya. Itu gimana tuh menjaga itu supaya kita benar-benar komit? Iya, tetap komit dan Ada, tetap aduh solid. aku kayaknya lebih capek. Iya, benar. Gitu ya. Kebiasaan ya, Itu kalau gimana? ada berapa orang 20 ya, 20 Ya. kepala pasti kan 20 tuh Ya. isinya gitu ya. Gimana tuh cara menyiasatinya? Ya, makanya nyiasatin yang seperti itu mungkin dari awal ya Kak ya. Jadi waktu Komitmen kita itu tadi ya. wawancara, kita emang udah samakan persepsi, samakan komitmen. Sama nggak nih komitmen kita, persepsi kita tentang relawan ini sama nggak? Yang kamu maksud ini, apakah sama yang kami maksud gitu? Nah, kita kan itu harus kita antisipasi dari awal. Kalau dari awal juga udah nggak cocok, kenapa kita harus lanjutin ke tingkat selanjutnya gitu kan? Oh pasti ada, pasti ada. Karena kita sifatnya volunteering dari awal kita udah bilang kalau misalnya udah nggak cocok lagi, misalnya ada satu relawan atau beberapa gitu udah ngerasa nggak sevisi lagi dengan RL, udah ngerasa nggak enak lagi kerja dengan tim yang udah kita bentuk dari awal gitu, nggak masalah, teman-teman bisa nyari kesibukan di tempat lain yang lebih bermanfaat bagi individu dia gitu. Karena kita lagi-lagi nggak bisa mendikte orang ya Kak ya, bagi kita bermanfaat, bagi dia belum tentu gitu, ya nggak masalah. Tempat berkembang orang tuh beda-beda. Mungkin tempat dia bukan di RL, di tempat lain gitu, di bidang lain gitu kan. Ya nggak apa-apa. Yang penting saling jujur aja, jangan hilang gitu. Tiba-tiba nggak ada kabar kan, nggak enak ya. Ya pada akhirnya ini semua yang bekerja adalah seleksi alam. Benar. Jadi yang bertahan memang yang kuat, Ya. gitu ya, yang kuat komitmennya Ya. gitu, kuat segala-galanya gitu. Memang karena itu tadi kalau nggak kuat di komitmen ya pasti ngerasa kok kayaknya capek ya Iya, kerjain ini aku terus ya Iya, mungkin kok ya. kayaknya aku terus gitu, kok kayaknya yang lain nggak gini gitu ya. Nah itu tadi komitmen yang dibutuhkan yang memang benar-benar harus kuat gitu Iya. ya. Benar. Tadi kita di belakang juga sempat ngobrol sama Wina, makanya dalam waktu dekat ini karena kita udah mau dekat Idul Adha gitu ya, ada kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan kurban ya, itu coba cerita Wina, mungkin pemirsa nanti ikut Bisa ikut ini ya. Bisa ikut berpartisipasi. melalui GJB Ya. Iya. Jadi kan momen Idul Adha ya yang kita tangkap di sini. Jadi kita juga membuka open donasi. Jadi yang mungkin ada di kampungnya atau di kampung-kampung di Aceh, biasanya kalau di Kota Banda Aceh itu sendiri ada apa ya? Tiap desa itu pasti ada. Nah, tapi kadang-kadang menumpuk. Nah, ada desa-desa yang jumlah kurbannya itu minim. Nah, jadi dari GJB sendiri kita open donasi untuk menyebarkan sebaran kurban ini, hewan kurban ini di desa-desa yang memang kadang setahun 2 tahun itu tidak pernah ada kurban di desa tersebut. Ternyata ada ya daerah-daerah yang belum nggak dapat kurban gitu ya, dan hampir maksudnya masih di daerah kita juga. Nah, gitu di ya. Aceh ya, kalau kita bilang berbicara syariat, kayak sebelumnya saya berpikir nggak mungkin kalau di Aceh itu ada desa yang tidak ada kurbannya. Iya, benar. Ternyata di pelosok-pelosok itu masih ada ya. Aceh besar ya, yang kami dapat kemarin informasinya dari tim kami, dia kan survei dulu nih, kira-kira kita mau menyerahkan ke desa mana, nah gitu. Ternyata itu ada desa yang masih minim ya. Nah, kurbannya, perolehan jumlah kurbannya itu sendiri. Jadi kita upayakan ke desa-desa tersebut. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan Kalau memang misalnya ada masyarakat yang mungkin ikut berdonasi, kemudian mungkin ikut berkurban melalui ini, di mana gitu? Mungkin pemirsa di rumah bisa dapat informasinya gitu. Melalui apa? Itu kami ada IG-nya. Nah, IG itu ya Iban Aceh, di situ memang ada flyer yang ditayangkan juga. Setiap hari ada ya. Ada informasi kegiatan kita juga. Kemudian untuk sekretariatnya sendiri itu kami di Mibo, depan Radio Jati FM. Oke. Di situ. Jadi kegiatan-kegiatan kami poskonya di situlah. Itu biasanya tayang di flyer. Banyak dari masyarakat itu mungkin kami menggunakan media sosial itu Facebook, IG ya. Jadi masyarakat tahunya dari ini, dari Facebook atau IG atau media WhatsApp. Oke, jadi lebih mudah ya bagi pemirsa mungkin yang mau tahu informasi tentang GJB ini, kemudian update kegiatannya apa aja, mungkin bisa follow dulu ya media sosial media sosialnya biar bisa dapat informasi setiap saat gitu ya. Iya, Kalau benar. Rial sendiri rumput liar gitu ya. Memang lidahnya kadang-kadang harus ini tidak dia. bertulang ya. itu di mana dapat informasinya? Nah, kita juga punya IG, kita punya YouTube Kak, sama namanya kalau di YouTube komunitas rumput liar. Oke. Untuk IG @rumput liar biasa.
Sekret kita deketan. Oh, Desu. Oke, Desu, tetangga di Jalan ya. Merak itu. Di Jalan Merak. Dulu sih di sini di Lamlagang di dekat Mibardi ya Kak Iya, Tika ya. benar. Dekat mie andalan orang Aceh ya. Iklan. Oke. Iya, nih gitu ya. Oke, memang, Sensor. jadi untuk dapat informasinya gitu ya, tinggal sebenarnya sekarang gampang sekali gitu ya Iya. dengan media sosial, bahkan dengan WhatsApp aja kita sekarang dapat informasi tentang donasi apa gitu dengan mudah. Tapi tentu karena kalau sekarang itu zamannya hoax ya, jadi harus benar-benar verifikasi gitu Iya benar, apapun harus ya. dari apa namanya akun yang benar-benar milik kalian gitu ya. Pastikan kalau itu memang benar-benar milik mereka. Dan terakhir sebelum kita menutup Iya, kita sudah ada di penghujung waktu, waktu gitu. ya, sebelum kita mengakhiri ini Iya, karena mereka adalah orang yang sangat menginspirasi gitu. Kita minta kata-kata inspirasi iya, kata-kata supaya memotivasi. inspirasi atau harapan boleh deh ke Iya. depannya. Dari rumput liar dulu boleh. Oke, dari namanya kan Forum Pintar untuk Lingkungan Sekitar. Iya, benar. Jadi dari foundernya juga berharap awalnya itu ya untuk orang di sekitar kita aja. Kalau kita mau melakukan gerakan yang besar ya kita harus mulai dari sesuatu yang kecil gitu, dari sesuatu yang dekat dengan kita. Sebagai Muslim juga kita diajarkan kalau mau nolong saudara-saudara kita ya dimulai dari orang-orang yang dekat dulu dengan sekeliling kita gitu. Jadi harapan kami pribadi dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan melibatkan teman-teman dari komunitas lain, dari individu. Tujuannya adalah apa yang mau kami sebarkan ke masyarakat luas itu bisa disebarkan ulang oleh teman-teman yang mengikuti kegiatan kami gitu. Jadi sifatnya kontinu, nggak berhenti di mereka. Harus selalu bersambung, mereka bikin lagi, yang lainnya bikin lagi, yang lainnya dibikinkan lagi. Iya benar. Oke, Itu aja sih, Kak. mulai dari yang kecil untuk yang Besar. Ya. Oke. Oh, baik. Kalau dari Wina sendiri sebenarnya kebermanfaatan ya. Ya, jadi kita terus bergerak menghantarkan kebahagiaan dimulai dari diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita punya tenaga? Semualah tenaga kita. Apabila kita punya dana ya, donasi, kita berdonasi. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk kebermanfaatan hidup kita selama kita ada di dunia ini untuk bekal akhirat gitu. Oke, tetap sendiri dalam kecil ya, apapun yang mungkin bisa Dilakukan. materi. Iya, tidak selalu melulu tentang materi ya. Mudah-mudahan kita Wah. pasti melakukan kebaikan Amin amin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sama-sama, Wina, Kak. Terima kasih. Iya. bagi motivasi. Motivasi, benar, motivasi dan inspirasi juga untuk kita semua di sini ya. Oke, pemirsa, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sangat seru dan sangat-sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kita masih bisa menghadirkan juga bintang tamu lainnya yang tentunya menginspirasi. Senin dan Selasa jangan lupa karena akan ada Ida dan juga Tika. Oke. Pamit undur dulu. Langsung Sampai ketemu lagi. kita ketemu lagi di yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bingkisan kalbuku bagi
Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi, geser lagi. Deso. Ya. Deso. Ya. Deso. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Tahun ini modalnya sampai habis panen sampai 30. Tapi hasil kali ini menurun. Karena nggak ada harga. Karena kita jualnya memang murah. Kita doakan masyarakat terus mau bertani karena dengan bertani ini kan secara luas itu kan membantu pangan baik kita di Aceh Besar maupun di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jembatan Lubo, yang mana jembatan ini merupakan sarana penghubung antara masyarakat pedesaan dan juga kota, yang lokasinya itu tepat berada di atas Kurung Aceh, yang mana Kurung Aceh ini biasa dikenal sebagai sumber air bagi masyarakat petani untuk dimanfaatkan dalam produksi pertanian mereka. Nah, berbicara soal pertanian, memang potensi pertanian yang ada di Aceh, khususnya di Aceh Besar ini memang tidak ada habis-habisnya. Berbagai komoditas produksi pertanian dikembangkan oleh masyarakat di sini, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Paleh Bulo dan juga Paleh Blang. Nah, jika Anda melewati kawasan tersebut, pasti Anda akan melihat hamparan lahan dan juga sawah yang begitu luas dengan berbagai produksi komoditas pertanian yang melimpah, salah satunya seperti produksi cabai. Langsung saja setelah ini kita akan menuju lokasi kebun cabai yang ada di desa Paleh Bulo dan juga Paleh Blang. Ikuti terus saya Cud Hardianti dalam Jendela Aceh. Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah potensial pertanian dengan berbagai macam komoditi tanaman.
memiliki tanah yang subur serta pengairan yang memadai, sehingga potensi untuk mengembangkan sektor pertanian sangat besar di kabupaten ini. Produksi pertanian di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Besar, diharap tidak hanya mampu dalam mencukupi kebutuhan daerah saja, namun juga diharap dapat berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Di masa pandemi saat ini, menjaga ketahanan pangan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Namun, hal ini juga dapat menjadi suatu peluang dalam meningkatkan kesejahteraan para petani beserta keluarganya. Pasalnya, situasi ini membuat pemerintah menunda berbagai kegiatan perdagangan dari negara-negara lain guna mencegah wabah masuk ke Indonesia. Sehingga, para petani lokal memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian. Hal inilah yang dilakukan sejumlah petani di Kabupaten Aceh Besar. Salah satunya di Desa Paleh Pulo dan Paleh Blang yang ada di Kecamatan Ingin Jaya. Meski dengan segala keterbatasan yang dialami akibat pandemi yang melanda, namun mereka berusaha dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Seperti Pak Muslim, sebagai seorang petani cabai, dirinya memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di sekitaran Kurung Aceh agar menjadi lahan produktif. Meskipun banyak kendala yang dialaminya, terutama di masa pandemi saat ini, namun dirinya selalu semangat untuk terus berproduksi dan mengembangkan komoditas cabai ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di kebun cabai yang ada di Desa Paleh Blang, Kecamatan Ingin Jaya. Dan bisa dilihat jumlah batang cabai yang ada di sini begitu banyak dengan luas tanah yaitu sekitar 2 hektar. Dan meski terbilang baru, Pak Muslim memulai kegiatan menanam cabai ini, namun hasil yang diperoleh ini cukup memuaskan. Dari sini beliau bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan tidak hanya Pak Muslim saja, memang rata-rata masyarakat yang ada di sini berprofesi sebagai petani. Dan tidak hanya dapat menguntungkan diri sendiri, tapi dari kegiatan ini mereka juga dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar sehingga dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tingginya permintaan akan cabai menjadi angin segar tersendiri bagi para petani cabai. Hal ini karena cabai menjadi salah satu komoditas sayuran potensial yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Cabai menjadi salah satu jenis sayuran yang menduduki posisi penting dalam menu pangan. Meskipun hanya diperlukan dalam jumlah kecil, namun dikonsumsi setiap hari oleh seluruh penduduk di Indonesia. Tidak hanya dijadikan sebagai bahan bumbu utama, cabai juga bisa dikreasikan menjadi produk olahan bernilai ekonomi tinggi. Seperti mengolahnya menjadi sambal, bubuk cabai, bahkan cemilan. Muslim, dirinya telah menjadi petani selama kurang lebih 8 tahun.
Ia mengatakan, cabai menjadi suatu komoditas yang sangat menarik untuk dikembangkan karena dirinya bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dari budidaya cabai ini. Namun hal tersebut bisa didapatkannya jika harga komoditas cabai di pasaran tidak anjlok. Dirinya mengaku rendahnya harga di pasaran dan tingginya modal yang dibutuhkan kerap dikeluhkan oleh para petani cabai. Sehingga ia berharap kepada pemerintah untuk turut serta mendukung para petani, khususnya pada komoditas cabai ini, agar dapat terus berkembang. Kalau lamanya ini udah sekitar 8 tahun udah ada, atau 10. Karena menanam ini menariknya gini, kalau ada hasil memuaskan. Nah, kadang-kadang nggak ada juga, tergantung pasarannya juga. Tahun ini modalnya sampai habis panen sampai 30. Tapi hasil kali ini menurun, karena nggak ada harga, karena kita jualnya memang murah. Tapi kalau modal pulang balik modal. Cuma ini kan masih ada sedikit-sedikit, mungkin yang kita panen ini mungkin untungnya mungkin. Inilah dialami karena yang sering dari harga. Dari harga, kalau misalnya harga tinggi sedikit lumayan. Tapi harapan kami petani ini dari pihak pemerintah sudilah turun peduli kami. Kami kan untuk rakyat kecil juga. Ini kita modal aja, punya orang kita ambil, kita pinjam. Kalau nggak ada bantuan dari pemerintah, kan sayang juga kita. Adapun luas lahan yang dimanfaatkan dalam produksi cabai ini seluas 2 hektar. Dari kegiatan ini, dirinya dapat menghasilkan puluhan ton cabai dalam sekali panen. Pengembangan industri komoditas hortikultura memang sangat menjanjikan. Pasalnya, sayuran seperti cabai ini dikonsumsi setiap hari oleh jutaan masyarakat. Tak hanya dijadikan bahan bumbu utama, cabai juga bisa dikreasikan menjadi produk olahan bernilai ekonomi tinggi yang sangat menguntungkan bagi para petani. Tak hanya itu, melalui kegiatan bertani ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Salah satunya Nasir yang menjadi pekerja di kebun cabai ini. Dirinya merasa sangat terbantu dengan kegiatan bertani ini karena dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya, kerja di sini ada 3 bulan. Kira-kira ada penghasilan 100.000 satu hari. Kadang-kadang kita pikir nggak cukup, tapi entahlah. Secara nggak cukup, tapi nggak mungkin. Daripada tiada, ada, nggak ada, ya. Tapi kadang-kadang kalau ada tempat lain, kita perlu juga tambah, ya. Kadang-kadang nggak cukup, gitu. Kadang-kadang kira-kira bekerja sampai jam 5 lah, pulang.
ini yang pertama kita memberi semangat yang pertama sekali. Kita setiap ada lahan kosong, kita mengharapkan masyarakat itu ayo bertani, terserah bertani apa. Karena kita cenderung melihat di sini banyak yang bertani cabai, sehingga kita mencoba juga mengajukan ke pemerintah untuk membantu apa yang bisa dibantu gitu. Alhamdulillah kita sangat bangga dengan melihat sektor pertanian yang begitu menggairahkan, yang membuat masyarakat semangat, karena ini kan menopang ekonomi keluarga lah. Ya, alhamdulillah kita doakan masyarakat terus mau bertani, karena dengan bertani ini kan menjadi sebuah penumpang ekonomi masyarakat, dan juga secara luas itu kan membantu pangan baik kita di Aceh Besar maupun di Aceh. Ya, selama ini kita yang pertama terus memberi semangat bagi mereka yang betul-betul mau bertani cabai. Kemudian secara desa juga kita mencoba membantu apabila ada yang butuh dana walaupun tidak maksimal, karena kita tahu masyarakat itu yang bertani itu, terutama petani cabai itu membutuhkan modal. Pertama yang berat itu kan di pupuk, kemudian terpal itu yang membutuhkan dana tidak sedikit lah bagi petani. Kalau masalah kendala itu ada beberapa kendala ya, terutama misalnya saat musim hujan itu biasanya kita mengharapkan tidak ada banjir lah. Kemudian pasca panen juga ada kendala. Misalnya saat produksi kita bagus, cabai kita bagus, nanti di harganya menurun. Seperti kemarin itu sampai anjlok sampai 10.000 per kilogram. Padahal itu baru panen. Sehingga setelah mau selesai panen, udah mau habis, baru meningkat harganya menjadi 24.000. Itu kira-kira kendalanya, Ibu ya. Kita mengharapkan, yang pertama sekali mengharapkan kepada pemerintah ya, maksudnya lebih memberdayakan masyarakat itu yang betul-betul mau bertani. Jadi kalau ada bantuan, tidak sekedar memberi bantuan kepada siapapun, tapi dikhususkan betul-betul yang mau bertani. Dan kita harap juga kepada para petani, saat bagaimanapun ada bantuan atau tidak itu benar-benar mengusahakan usaha taninya itu benar-benar harus maksimal lah, dengan merawat tanaman. Walaupun kadang-kadang kita agak kecewa dengan harga yang turun, tapi ini memang udah rezeki segitulah. Cabai menjadi komoditas pertanian yang memiliki potensi yang sangat besar. Tak hanya buahnya, cabai memiliki banyak bagian yang dapat diolah, mulai dari daun, batang, akar, hingga bijinya. Prospek industri pengolahan cabai diperkirakan akan melejit. Maka dari itu, butuh sinergi semua pihak agar produksi pertanian, terutama komoditas cabai ini, dapat terus dikembangkan. Meskipun di masa pandemi, hal ini tidak menyurutkan semangat tanam para petani di kawasan ini. Petani dinilai sebagai sosok yang memiliki mental pejuang. Meski harga jual di pasaran menurun, petani tetap semangat dengan keyakinan di masa depan harga akan membaik. Petani di Kampung Palemblang dan Paleh Pulo ini memiliki semangat yang tinggi untuk terus mengembangkan produksi cabai setiap tahunnya. Namun petani setempat juga berharap adanya dukungan dinas terkait, seperti memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas para petani, khususnya di Kampung Palemblang dan Paleh Pulo ini. Menurut kami pantau selama ini untuk petani cabai di desa kita ini setiap tahunnya itu para kelompok tani selalu
mencoba dan terus mencoba untuk menanam cabai, budidaya cabai. Dalam hal ini mereka menimba pengalaman, bersemangat bersama dengan kelompok untuk setiap tahunnya mereka menanam cabai untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga mereka. Kita berharap bahwa petani bisa terus menggali ilmu, dan kita berharap adanya pengalaman-pengalaman serta dukungan daripada BPP khususnya di Dinas Pertanian agar bisa mengirimkan penyuluh untuk pendampingan, sehingga petani ini semakin hari semakin berkembang, sehingga juga hasil yang mereka tuai setelah mereka bercocok tanam cabai ini menjadi lebih produktif, sehingga berakibat baik atau meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Pertanian menjadi salah satu sektor yang terus bergeliat di tengah pandemi saat ini. Bahkan menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional dan menjadi salah satu solusi ketersediaan lapangan pekerjaan. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional, termasuk daerah. Karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Sehingga diharap pemerintah dapat terus memberikan dukungan untuk mengembangkan sektor pertanian demi meningkatkan perekonomian serta keberlangsungan kehidupan masyarakat petani. Bang, ini harga cabai hari ini berapa ya? Oh, 35 Kak hari ini. 35, dan untuk harganya sendiri biasanya cenderung stabil atau seperti apa? Ya, cenderung biasa Kak, seperti biasa. Cuma hari ini aja yang meningkat Kak, karena sedikitnya cabai yang masuk ke Lembaru. Oh iya. Ya, pemirsa, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam ketahanan pangan dan juga meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Berbagai potensi alam yang ada di Provinsi Aceh ini sangat bagus jika terus dimanfaatkan demi keberlangsungan kehidupan para masyarakat petani. Namun di sisi lain juga diperlukan dukungan pemerintah, baik itu dalam segi modal maupun fasilitas, agar usaha para petani ini dapat terus berjalan dan juga terus berkembang. Nah, pemirsa, demikian tayangan Jendela Aceh hari ini. Semoga dapat memberikan edukasi dan juga manfaat bagi Anda di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Jendela Aceh di TVRI Aceh bersama saya Ced Hardianti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintah sudah berbuat yang terbaik dalam mencegah penyebaran COVID-19. Segala cara sudah dilakukan. Dan kini saatnya dari diri kita sendiri mengambil peran dan peduli terhadap upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Salah satunya dengan vaksinasi yang bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh melawan COVID-19. Mari bersama kita sukseskan program vaksinasi yang diupayakan oleh pemerintah agar Indonesia terbebas dari COVID-19. Vaksin aman dan halal. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Hari kian bergulir, semakin dekat dirimu di hatiku. Meskipun tak terucapkan, ku merasakan dalamnya jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun di dalam cintamu. Ku temukan bahagia. Jangan mungkin bagiku takkan lelah bila di sampingku. Semakin ku merasa jelas terlihat
putih kecewa. Telah situn urang jih megon, telah si urang merusak. Lon sangka dinda putih tiup on, dinda lon sayang lon pemulia. Hana lon sangka dinda mertua, gelon gepulang pencintan mata. Mata intan dinda beri kedok, tinggal encin sok hana harga. Menyusai dilon sampoan sinyo, sesanyo lembah kengon lon mate. Putih tulung lon di dalam tanah, kekisahnya dua lon hana. Yang lebih sakit dalam batinnya, gasih badinda hentam lon rasa. Silangkah lonjak setiap pinggada, mana lon rasa di pura sabe. Telah situn urang jemego, telah si urang merusak. Lon sangka dinda putih tiup on, dinda lon sayang lon pemulia. Hana lon sangka dinda mertua, gelon gepulang bencin dan mata. Mata intan dinda beri kedok, tinggal bencin sok hana harga. Menyusai dilon sampoan sinyo, sesanyo lembah kengon lon mate. Putih tulung lon di dalam tanah, kekisahnya dua lon hana. Yang lebih sakit dalam batinnya, gasih badinda hentam lon rasa. Silangkah lonjak setiap pinggada, mana lon rasa di pura sabe. Silangkah lonjak setiap pinggada, mana lon rasa di pura sabe.
Jino kalae so kalon hana.
lebih sakit dalam batinnya gasih batinda hentam lon rasa silangkah lonjak setiap hingga menan lon rasa di pura sabe si ura urang merusak lon sangka dinda putih tiup on dinda lon sayang lon pemulihan hana lon sangka dinda mudua kelon kepulan bencin dan mata ingkang dinda beri kedong tinggal bencin so hana harga menyesal dilon sampoan sinyo sesainya lembah kengonon mate putih tulung lon di dalam tanah kekisahnya dua lon hana yang lebih sakit dalam batinnya gasih badinda hantam lon rasa silangkah lonjak setiap hingga menan lon rasa di pura sabe silangkah lonjak setiap hingga menan lon rasa di pura sabe Pemerintah sudah berbuat yang terbaik dalam mencegah penyebaran COVID-19. Segala cara sudah dilakukan. Dan kini saatnya dari diri kita sendiri mengambil peran dan peduli terhadap upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Salah satunya dengan vaksinasi yang bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh melawan COVID-19. Mari bersama kita sukseskan program vaksinasi yang diupayakan oleh pemerintah agar Indonesia terbebas dari COVID-19. Vaksin aman dan halal. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Hari kian bergulir, semakin dekat dirimu di hatiku. Meskipun tak terucapkan, ku merasakan dalamnya cintamu. Jangan berhenti mencintaiku, meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saudara, memasuki musim haji yang kita laksanakan setiap bulan Dzulhijjah, salah satu hal yang selalu mengingatkan kita dan juga masyarakat Aceh adalah pada keberadaan Baitul Asy. Kita tahu bahwa Baitul Asy yang saat ini merupakan wakaf dari pendahulu-pendahulu Aceh sebelumnya yang berada di Mekah Al-Mukarramah, tentu memberikan sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat Aceh, di mana misalnya para jamaah hari ini bisa mendapatkan dana kompensasi dari pengelolaan tanah-tanah wakaf Baitul Asy yang ada di Mekah Al-Mukarramah saat ini. Lantas seperti apa kondisi terkini dari Baitul Asy saat ini dan juga bagaimana pengelolaannya yang ada sekarang dan juga kemungkinan-kemungkinan perubahan, katakanlah kalaupun itu nanti kita lihat memungkinkan terjadi nantinya. Nah, untuk mendiskusikan tema ini, saudara, sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Bapak Dr. EMK Alidar. Assalamualaikum Pak EMK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, saudara, ada Sekretaris Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Aceh, Bapak Insinyur Basri Abakar MSI. Assalamualaikum Pak Basri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, saudara, ada petugas haji daerah dari Aceh yang saat ini berada di Mekah Al-Mukarramah mendampingi para jemaah haji kita. Ada Dr. Mijaz Iskandar LC. Semoga sudah terhubung. Nanti tim teknis kita akan memastikan terhubung dengan Ustadz Mijaz. Baik, saya ke Pak EMK terlebih dahulu, Pak. Ini bicara Baitul Asy ada semangat tersendiri bagi masyarakat Aceh. Jadi sesuatu yang dirasa bahwa orang Aceh memang julukan Serambi Mekah seperti benar adanya, kan begitu. Sejauh ini saya Pak EMK, adakah komunikasi yang dijalin antara pemerintah Aceh dengan Nazir atau pengelola Baitul Asy, atau seperti apa komunikasi terakhir yang dibangun? Oke, baik. Terima kasih pemirsa yang berbahagia. Dalam konteks pengelolaan Baitul Asy, pemerintah Aceh sejak Kepala Dinas dulu dijabat oleh Prof. Aliasa, komunikasi itu berlangsung dengan baik sehingga adalah hasil bahwa jamaah haji Aceh kemudian mendapatkan dana Baitul Asy itu. Dan sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan itu dan masih dilakukan secara amanah oleh pengurus atau nazir wakaf Baitul Asy di Saudi. Pemerintah Aceh komunikasi intens itu sebelum Covid itu sangat intens karena memang pada saat itu pemerintah Aceh juga menggodok kanun haji. Nah, di mana di dalamnya dibahas tentang, disusun juga, diatur juga tentang bagaimana pengelolaan Baitul Asy itu. Nah, sehingga pada waktu itu sempat ada komunikasi juga dengan nazir wakaf agar jamaah tidak menerima uang itu di sana, tetapi menerimanya ketika di Aceh, karena banyak menerima di sana, ada yang hilang, ada yang jatuh dan lain sebagainya orang tua-tua itu. Nah, sehingga juga ada keinginan waktu itu agar sekembalinya di sini maka dana itu ditransfer ke rekening mereka masing-masing di sini. Nah, pada saat itu sempat digagas bagaimana bekerjasama dengan bank syariah yang ada di Aceh waktu itu, tetapi terakhir memang tidak sampai selesai setahu saya sampai saat ini. Nah, itu memang di komunikasi pada saat itu sangat intens. Nah, bahkan kita juga berencana waktu itu untuk hadir ke Saudi untuk membicarakan masalah ini. Tapi sejauh saya ketahui memang kanun itu sampai saat ini belum lahir. Komunikasi antara pemerintah Aceh dan Nazir tetap berlangsung dengan baik. Oke. Kalau begitu, sejauh mana sebenarnya pemerintah Aceh di sini itu dapat terlibat di dalam konteks pengelolaan wakaf ini? Karena memang posisi tanah wakaf itu sendiri kan berada di Arab Saudi. Lantas sejauh mana kalaupun kita ingin terlibat, itu bisa terlibat, Pak Kadis? Memang kalau kita berkeinginan berarti kan bisa dilibatkan kita di sana, tetapi kan ada aturan-aturan nazir wakaf yang itu tidak memungkinkan kita masuk di sana. Terlalu jauh. Nah, makanya ketika pembahasan kanun itu diinginkan
nazir kemudian mentransfer uang itu. Nah, mentransfer itu yang difasilitasi oleh pemerintah Aceh. Tapi pemerintah Aceh tidak masuk kepada pengurusan bagaimana harta wakafnya, berapa ininya yang di Saudi, tidak masuk. Okay. Nah, hanya mencoba berkomunikasi agar dana itu tidak dibagi di Saudi dalam bentuk cash seperti itu. Karena itu juga ada efek di pembagian itu. Misalnya dalam satu kloter saya dua kali dapat dana Baitul Asi itu, alhamdulillah. Itu kan ketika dibagi kita satu rumah dengan kloter dari provinsi lain. Tak enak nah, ketika rasanya. pembagian itu menjadi nggak enak. Betul. Jadi nggak enak. Nah, sehingga waktu itu ada dicari waktu-waktu yang memang agak sepi. Dari jamaah lain. Yang sekali lagi, yang pertama saya mendapatkan itu langsung dibagi di tangga, sehingga itu menimbulkan juga enak sekali orang Aceh dan lain sebagainya dari jamaah lain. Nah, ketika tahun 2016 saya jadi petugas haji, itu dibagi di musalla, sehingga jamaah Medan tidak mengetahui bahwa kita ada dana itu. Nah, itu juga mengapakan juga, sehingga juga diinginkan agar dana itu berputar di Aceh, tidak berputar di Saudi. Nah, karena jamaah kita sudah bawa duit juga, sudah ada juga pengembalian dari uang pendaftaran haji dan seterusnya. Ya. Nah, jadi tidak dibelanjakan semua di sana. Ya, ini juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, karena miliaran juga dana ini bagi para jamaah. Tapi sebelum ke Pak Bas, kita sapa Ustadz Mijaz dulu yang saat ini sudah terhubung melalui media Zoom. Assalamualaikum Ustadz Mijaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Meskipun suara agak sedikit serak basah hilang. Ya, tapi tetap keren. Alhamdulillah. Oke, suasana di Mekah Al-Mukarramah suhunya seperti apa nih Ustadz? Mekah Al-Mukarramah suhunya lebih sedikit dingin dibandingkan Madinah Al-Munawwarah, meskipun tetap panas jika dibandingkan Banda Aceh. Sehari-hari suhu bisa mencapai 42 sampai 43 derajat Celcius di pagi sampai siang bahkan sore hari. Sedangkan di malam hari suhu bisa turun kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius untuk kota Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan di kota Madinah kemarin suhu sangat ekstrim. Di siang hari mencapai 45 sampai 48 derajat Celcius. Bahkan di subuh hari pun suhunya masih tetap 45 derajat Celcius jika di Madinah Al-Munawwarah. Artinya ini sesuatu yang sangat panas sekali. Tapi Ustaz Mijaz, sebelum kita lanjut berbincang lebih jauh terkait dengan tema Baitul Asi, kita jeda sejenak ya, karena di Banda Aceh sendiri akan memasuki waktu salat asar. Baik pemirsa, setelah yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik saudara, kita masih berbincang terkait dengan tantangan pengelolaan Baitul Asy. Saya ke Pak Basri terlebih dahulu ya, nanti kita cross check kembali ke Pak Mijas terkait dengan situasi real Baitul Asy di sana. Nah, pengalaman Pak Basri sendiri beserta jamaah di dalam melihat atau mendapatkan Baitul Asy ini sebelumnya seperti apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, jadi saya hari ini duduk di sini sebagai sekretaris IPHI Aceh. Kebetulan Pak Ketua berhalangan. Jadi pengalaman saya pribadi waktu tahun 2002 Desember berangkat haji, waktu pulangnya 2003 Januari. Waktu itu saya kebetulan TPHD, tim TPHD petugas haji, dan waktu itu Amirul Hajnya adalah Gubernur Pak Azwar Abu Bakar. Jadi saya sering diajak untuk keliling, termasuk melihat di mana-mana letak Baitul Asy. Jadi terus terang saya waktu itu, karena saya pengalaman haji itu pertama, dan waktu melihat ada tulisan Baitul Asy di setiap gerbangnya, hati saya itu begitu terharu begitu. Ya, Baitul Asy berarti kalau diterjemahkan rumah Aceh. Luar biasa, kalau kita lihat ke atas 25 tingkat, ya ada yang 18 tingkat, luar biasa. Jadi saya terbayang begitu visioner itu. Warga-warga Aceh dulu yang memikirkan tuh anak cucunya. Nah, itu yang terbayang pertama. Dan alhamdulillah beberapa waktu itu ada sekitar 5 tempat yang saya kunjungi. Mungkin hari ini mungkin bisa kita tanya kepada Pak Mijas nanti apakah ada juga data-data tambahan, siapa tahu kan. Karena memang rumah Aceh itu kalau kita baca sejarah kan ada yang mewakafkan, itu Habib Bugak. Ya, mewakafkan satu rumah Aceh yang dekat Masjidil Haram. Kemudian karena perluasan masjid kan tergusur. Kemudian karena nazirnya mungkin amanah, profesional dan sebagainya, sehingga mencari tempat lain dan berkembang hari ini luar biasa. Bahkan kita catat ada yang hotel Elaf Masair 650 kamar, ada hotel Ramada ada 1.800 kamar, itu dekat dengan Masjidil Haram. Dan ada kemungkinan bahwa kalau kita telusuri lebih jauh akan ada mungkin wakaf-wakaf orang Aceh yang ada di sana. Mungkin selama ini mungkin datanya tidak cukup pada kita. Saya pernah membaca tulisan Pak Adil Abdullah bahwa
Sebenarnya ada 21 wakaf orang Aceh di sana. Tapi yang terkenal, yang populer ini kan yang Habib Bugak itu ya. Karena mungkin yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Iya, yang masjid dekat Masjidil Haram. Mungkin ada juga yang Aziziyah, mungkin yang agak jauh dari Masjidil Haram. Tapi yang jelas bahwa wakaf orang Aceh di di Mekah itu adalah merupakan yang dinikmati hari ini oleh jemaah haji yang dulunya diikrarkan sebagai tempat untuk menginap ataupun tinggal jemaah haji. Karena kita tidak nginap, ya, maka ada kompensasi. Dan waktu saya berangkat dulu tidak ada itu 2023 belum ada. Belum ada. Mungkin belum ada. Tapi waktu itu Pak Basri mengunjungi tempat Baitul Asy kita kunjung, kita masuk ke dalam, kita lihat suasananya kan. Tapi tinggalnya tidak di situ. Tidak. Oke, tetap di tempat tersendiri. Seingat saya itu kompensasi kepada jamaah itu baru ada itu sekitar 2008. Ya, seperti berarti hari ini sudah 14 tahun ya. Potong 2 tahun kemudian kemarin itu yang tidak haji, berarti ada 12 tahun yang sudah ada biaya kompensasi dana wakaf rumah Asy itu kepada jemaah haji yang rata-rata mungkin antara ringnya 1.200 sampai 1.500 rial. Dan menurut saya itu sangat bermanfaat. Jadi artinya jemaah haji Aceh itu sudah bisa menikmati apa yang cikal bakal yang dulu diupayakan oleh nenek moyang kita gitu. Aceh. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Artinya saya sebagai generasi berikutnya yang membaca cerita ini, yang melihat peristiwa ini. Itu 200 tahun yang lalu. Itu dia. Ada sebuah kebanggaan yang luar biasa bahwa ketika Aceh disebut Serambi Mekah, tidak hanya berdekatan secara geografis mungkin ya, pintu masuk tadi, pintu keluar dari Indonesia, tapi juga ada harta wakaf kita di sana yang memang hari ini dipergunakan untuk masyarakat Aceh. Dan dikelola dengan baik. Baik, sebelum ke Pak MK, saya cross check ke Ustaz Mijaz dulu. Ustaz Mijaz masih bersama kami ya? Ya, sebentar lagi saya akan mengalihkan lewat laptop ya, ini sedang prepare untuk lebih lancar komunikasinya. Tapi ini lancar juga, tadi saya lihat tidak ada kemacetan. Ya, boleh. Ya, boleh, sejauh ini. Silakan, Ya. Oke, Ustaz Mijaz, bisa diceritakan saat ini bagaimana sebenarnya para jamaah kita di dalam merespon pembagian daripada dana Baitul Asy, dan saya kira sudah diterima kalau tidak salah ya. Dan seperti apa katakanlah pembicaraan antara Nazir dengan para jemaah kita di musim haji kali ini. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Saya izin menyapa terlebih dahulu Bapak Kadis Dinas Syariah Islam, Bapak Dr. MK Lidar, dan juga Bapak Dr. Hasan Basri, perwakilan dari IPHI Aceh. Saya kebetulan haji tahun ini bertugas sebagai petugas haji daerah Aceh. Tapi sebelum menjelang saya berangkat, saya mendapat izin tugas tambahan dari pemerintah Aceh untuk menyelidiki beberapa dokumen tentang Baitul Asy. Maka kemudian SK ada beberapa dokumen dari pemerintah Aceh itu yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk juga dokumen untuk mendapatkan izin ke Mahkamah Syariah di Saudi Arabia, karena seperti yang kita tahu, pengelolaan wakaf selain masjid di kerajaan atau Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia, itu dikelola langsung di bawah Mahkamah Syariah. Jadi nazir wakaf Baitul Asy ini tunduk langsung di bawah Mahkamah Syariah. Adapun wakaf selain daripada adapun wakaf yang sifatnya masjid dan rumah ibadah itu baru tunduk di bawah Wizaratul Awqaf Mamlakah Saudi Arabia. Jadi ada pembagian otoritas tentang wakaf atau harta agama di kerajaan Saudi Arabia. Pengelolaan wakaf yang sifatnya masjid dan rumah ibadah itu di bawah Kementerian Wakaf, dan pengelolaan wakaf non masjid dan rumah ibadah seperti wakaf Habib Bugak itu di bawah Mahkamah Syariah. Itu yang saya laporkan. Jadi pada tahun ini saya selain sebagai petugas haji daerah juga diberikan SK tambahan oleh Gubernur Aceh untuk menyelidiki dokumen-dokumen tersebut. Dan alhamdulillah saya sudah mengunjungi Mahkamah Syariah di Saudi Arabia. Tapi karena beberapa urusan dokumen, ya karena tahu saya datang ke Saudi Arabia dengan paspor dan visa haji, ya mereka menolak kedatangan saya. Ini juga jadi PR bagi pemerintah Aceh untuk memberangkatkan tim khusus, jangan hanya numpang nebeng dengan visa
haji atau visa umroh. Jadi harus dengan visa diplomatik karena masalah utama dari pengelolaan Baitul Aceh hubungannya sangat personal antara beberapa orang yang dipercayai oleh Nazir Wakaf dengan perutusan dari pemerintah Aceh. Jadi tidak ada hubungan yang sifatnya kelembagaan sama sekali. Ini yang menjadi PR tersendiri di dalam pengelolaan wakaf Rumah Aceh saat ini. Dan alhamdulillah pengelolaan wakaf tadi sedikit mengoreksi data yang diberikan oleh Pak Dr. Hasan Basri, itu pertama sekali dimulai tahun 2006. Saya mendapatkan data langsung dari Nazir Wakaf, Dr. Abdul Rahman dan Dr. Abdul Latif Hasan Baltu. Itu mereka memberikan dokumen penyerahan pertama namanya Badalus Sukan ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya di dalam dokumen data itu namanya Badalus Sukan lil Hujjat Al-Adsyiyin. Itu mulai pertama tahun 2006 sampai tahun 2002 kurang 2 tahun waktu pandemi tahun 2000 dan 2021 ya 2020 dan tahun 2021. Itu saya menghitung dari data dokumen itu dan alhamdulillah itu dokumennya sudah di tangan saya karena kita tahu pihak Nazir Wakaf pun sangat tertutup dalam masalah ini, mau diwawancara juga tidak mau. Tapi alhamdulillah dengan berbagai cara diplomasi kita tempuh ada beberapa dokumen yang berhasil kita bawa pulang. Tahun 2006 sampai sekarang tahun 2022 itu yang sudah terbagi dana wakaf kalau dengan real Saudi Arabia lebih kurang 68 juta real Saudi Arabia. Kalau diuangkan dengan uang Indonesia sekitar 255 miliar rupiah. Jadi itu jumlah yang tidak sedikit saya kira ya. Jumlah yang sangat banyak. Tapi jumlah yang sangat banyak itu belum terorganisir dengan baik. Yang menurut hemat saya dari penelusuran yang saya lakukan oleh pemerintah Aceh. Karena tadi hubungan wakaf dengan pemerintah Aceh ini sebenarnya hubungan kepercayaan. Jadi belum ada hubungan kelembagaan. Ya tidak ada satu MOU, tidak ada satu dokumen. Jadi kalau seandainya pun ada kanun tentang haji ataupun umrah ataupun pergub tentang itu, tentang haji dan umrah, itu sepihak dari pemerintah Aceh yang tidak bisa berkaitan atau berkelindan dengan pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Nazir Wakaf. Oke, yang menariknya dua. Ya. Oke, ini menarik, ini space menarik, ingin saya dalami sedikit. Berarti sebenarnya kalaupun tadi seperti pertanyaan awal saya ke Pak MK bahwa jika pun kita pemerintah Aceh ingin melibatkan diri dalam konteks pengelolaan ini, berarti bisa atau tidak jika merujuk dari informasi yang Anda peroleh ini? Nah, saya mau ke situ tadi. Oke, siap. Dua malam yang lalu kami diundang, ada 11 orang tokoh-tokoh Aceh, diundang oleh para Nazir Wakaf. Yang sekarang nazirnya ada 2 orang. Yang pertama Dr. Abdul Rahman Al-Asyi, yang beliau adalah keturunan orang Aceh langsung, seorang dokter bedah, berdomisili di kota Jeddah. Dan satu lagi Dr. Abdul Latif Abdul Rahman Baltu, yang berdomisili di kota Mekah Mukarramah. Kami diundang ke rumahnya Dr. Abdul Latif Baltu. Ada jamuan makan malam. Setelah jamuan makan malam ada hiwar, ada diskusi, tanya jawab, rahmat tamah dan seterusnya. Saya dipersilakan oleh pihak Baitul Aceh untuk memperkenalkan seluruh kontingen Aceh yang diundang pada malam itu. Setelah saya berbicara sebagai perwakilan Aceh, kemudian yang berbicara atas nama pemerintah Aceh adalah Pak Azhari. Pak Azhari sebagai apa ya Pak MK di pemerintah Aceh itu? Pak Azhari Hasan. Pak Azhari Hasan, walaupun beliau itu datang ke Saudi Arabia haji pribadi ya, bukan haji sebagai petugas ya. Tapi beliau berani mengatasnamakan pemerintah Aceh, mengucapkan banyak terima kasih dan seterusnya. Nah, yang menarik ada salah satu statement dari Dr. Abdul Rahman pada saat itu, dia mengatakan dalam pengelolaan wakaf ini tidak mungkin masuk orang selain dari orang yang sudah dituju oleh Mahkamah Syariah. Itu yang pertama. Nah, yang menariknya lagi, mereka entah sengaja ataupun tidak, itu membawa seorang pengacara, muhami ya, Ibrahim Muhammad Mustafa namanya. Dia membawa seorang pengacara, dan pengacara itu langsung sepertinya menangkap
Maksud ya? Tidak baik dari kedatangan. Ya, langsung dia bilang pengelolaan wakaf ini tidak mungkin dikelola oleh orang yang berjinsiah atau berwarga negara selain daripada Saudi Arabia. Saya sebagai pengacara tahu betul tentang hukum itu. Namun setelah acara itu selesai besok paginya, dan seharusnya tadi pagi saya berjumpa dengan, sudah ada appointment, buat janji dengan Dr. Abdul Latif Baltu untuk interview dan meminta beberapa dokumen yang lain. Ada ruang sebenarnya untuk pemerintah Aceh untuk mendapatkan celah dalam pengelolaan ini dengan menghubungi langsung Mahkamah Syariah Kerajaan Saudi Arabia, ya terutama yang di wilayah Mekah, ya Imarah Mantikah Al-Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Karena Baitul Aceh ini kan letaknya di kota Mekah Al-Mukarramah dan dia berada di Mahkamah Syariah wilayah Provinsi Mekah Al-Mukarramah. Jadi beliau mengatakan, saya sampai sambil berseronoh sama beliau, Syekh, ini kan kami mendapatkan Baitul Aceh ini semenjak 2006. Tahun 2006 kemana wakaf ini kan? Saya bercanda seperti itu sama beliau karena beliau orangnya arif, orang bijak, orang wara. Beliau menjawab, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah, saya kemudian tanya lagi, Syekh, seandainya Anda ini sudah tidak ada, karena selama ini kita yang bisa pegang cuma Dr. Abdul Latif Baltu, ya, sedangkan nazir wakaf yang lain dengan sangat kecewa, agak susah kita megang apa namanya perkataan mereka ataupun ucapan mereka. Jadi saya tanya, seandainya Anda tidak ada lagi bagaimana? Nah, Anda tinggal pergi ke Mahkamah Syariah untuk menuntut hak al-hujjaj wal mu'tamirin al-usuliyin ila Makkah al-Mukarramah, setiap para haji dan jamaah umrah yang datang dari Aceh ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi caranya bagaimana? Ke Mahkamah Syariah, karena nazir wakaf ini dia tunduk secara high regulated dengan aturan yang sangat ketat di bawah Mahkamah Syariah Mantikah Mekah Al-Mukarramah. Nah, masalahnya belum ada satupun, ya, sejauh pengetahuan saya, dan saya konfirmasi dengan beberapa pejabat Aceh yang membersamai kita kemarin, dan juga dengan nazir wakaf itu sendiri, kontingen Aceh secara khusus melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya yang sifatnya diplomatik dan legal, bukan hanya datang foto sana sini jalan, bukan itu. Jadi kerjanya ini adalah kerja diplomatik dengan membawa pengetahuan legal yang cukup. Itu yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah Aceh. Ada kabar berita gembira dari Pak Azhari Hasan, beliau berkomitmen sepulang ke Aceh dengan gubernur baru ini, beliau akan mengirim kontingen untuk bisa mendapatkan dokumen-dokumen itu dari Mahkamah Syariah Mantikah Mekah Al-Mukarramah di Saudi Arabia. Baik. Sementara waktu nanti kita sambung lagi nih Syekh Mijaz, tapi saya kira ini informasi yang cukup luar biasa disajikan oleh Ustadz Mijaz yang saat ini sangat update, dan ini sebuah riset besar saya kira yang beliau lakukan terkait dengan persoalan atau keberadaan Baitul Aceh ini. Sebelum kembali ke Pak MK, kita jeda sejenak. Semoga Ustadz Mijaz masih tetap bisa bersama kami. Pemirsa, perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi berikut ini. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi, geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam perbincangan Aceh Bicara, dan kita masih membahas terkait dengan pengelolaan Baitul Aceh. Kembali ke Pak MK, tadi kalau menyimak cerita Ustadz Mijaz ini sungguh luar biasa ya, bahwa ada informasi-informasi selama ini yang mungkin tidak
tergali dengan baik. Tadi beliau menyampaikan bahwa ada kemungkinan sebenarnya kita bisa terlibat, tapi memang ada tantangan dan persoalan. Tapi sejauh ini Pak MK, bahwa apakah memang pemerintah Aceh atau Dinas Syariah Islam melalui Dinas Syariah Islam tidak membentuk tim kecil ini untuk melakukan lobby-lobby seperti yang tadi mungkin disinggung oleh Ustaz Wijaz? Ya, setahu saya itu sudah pernah dilakukan ketika pembahasan kanun haji yang memang sampai hari ini belum tuntas, belum kelar itu. Nah, kita sudah ke Kementerian Agama. Nah, waktu itu di Kementerian Agama mendiskusikan juga bagaimana persoalan ini. Nah, di samping itu komunikasi sampai akan studi banding memang ke Saudi dan mengundang Nazir ke Aceh waktu itu dalam rangka penyiapan kanun itu. Nah, tahun 2019 itu. Nah, kemudian kita sudah terapa dengan COVID. Nah, sehingga ini kemudian mungkin terhentilah sementara. Dan itu leading sektornya memang di Biro Keistimewaan Aceh, di Biro ISRA. Nah, tapi Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama terlibat dalamnya, IPH terlibat di dalamnya dalam ketika merumuskan itu dengan diskusi-diskusi di DPRA dan di Jakarta juga. Saya juga tidak memahami di mana kendalanya sampai itu apa. Nah, komunikasi waktu itu memang cukup baik sehingga waktu itu Pak Gubernur sudah ikut juga memberikan pandangan-pandangan ketika itu. Nah, kita sampai sudah ke Jakarta. Bagaimana Jakarta bisa membuka akses dari perbankan di Saudi agar bisa transfer ke Aceh. Nah, ke Bank Syariah di Aceh. Nah, waktu itu kita berharap karena jemaah kita ramai yang mendaftar di Aceh, rekening pendaftaran hajinya itu bisa langsung digunakan. Nah, waktu itu. Nah, sehingga sudah mulai bagaimana caranya ini. Nah, tapi terakhir memang kita ketahui itu belum hadir kanun itu. Tapi komunikasi itu tetap ada. Tetap ada. Ya, tapi memang ini membutuh waktu dan juga hal-hal lain yang tadi kita sebut. Memang Arab Saudi juga punya ketentuan sendiri menyangkut mekanisme keterlibatan pihak asing dalam konteks pengelolaan tanah wakaf, walaupun dikhususkan bagi kita. Tapi sejauh ini sebenarnya secara keseluruhan apa yang Pak Kadis lihat terkait dengan katakanlah pengelolaan dana yang diberikan kepada para jamaah, apakah memang dengan cara seperti ini juga sudah dianggap sesuatu yang baik sehingga sementara waktu misalnya katakanlah para jamaah cukup mendapatkan dana kompensasi seperti ini, atau mungkin ada upaya-upaya lain atau skema-skema lain yang mungkin bisa dicoba tawarkan? Setahu saya kan begini, Nazir ini kan menjalankan amanah yang tertulis dalam ikrar wakaf. Mereka sudah menyikapi dalam ikrar itu ya seperti ini bentuknya. Nah, disampaikan di dalam ikrar itu jamaah haji, juga pelajar-pelajar Aceh, kalau nggak ada orang Aceh bisa orang di luar Aceh, bisa Melayu, bisa Asia Tenggara dan seterusnya. Nah, tetapi tetap diutamakan ada orang Aceh. Nah, bagi saya yang menarik ini Baitul Asy ini sesuatu yang sudah sangat kuat. Ratusan tahun dikelola sampai nggak hilang. Tahun 1800. Iya, tidak hilang dia dan bahkan makin besar. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini di daerah kita ini. Nah, ini pelajaran penting. Bagaimana kita di Aceh ini wakaf-wakaf kita bisa ini Baitul Asy dibanggakan oleh Aceh, dibanggakan oleh Indonesia. Siapapun yang bicara wakaf itu pasti akan bicara tentang bagaimana wakaf Baitul Asy itu. Nah, sekarang kita hanya bicara itu. Nah, yang lain ini kenapa tidak bergerak? Nah, betapa banyak harta wakaf kita mungkin kemudian diklaim oleh orang yang tidak berhak di Aceh ini. Double sertifikat. Iya. Nah, berapa banyak mungkin harta-harta peninggalan korban tsunami yang tidak ada pemiliknya yang harusnya menjadi harta Baitul Mal, harta agama yang tidak kita kelola dengan baik. Nah, kebetulan saya meneliti itu ketika disertasi saya mendapati beberapa persil tanah itu memang dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak. Bahkan ada yang mengklaim dia punya tanah, punya kata saudara dengan si yang meninggal itu. Tetapi setelah di counter oleh Baitul Mal Gampong, dia tidak bisa membuktikan bahwa tanah itu dia ada kaitan saudara dengan yang punya tanah itu. Nah, kita mengamankan tanah atau harta wakaf yang ada saja kita tidak mampu di Aceh ini. Belum mampu, bukan tidak mampu, belum mampu. Nah, apalagi memberdayakannya. Mungkin ada sedikit 1-2 yang sudah bisa memberdayakan. Tetapi banyak sekali yang tidak kita bisa berdayakan. Nah, mengapa harta-harta wakaf itu kemudian terbengkalai? Misalnya ada harta wakaf dalam bentuk tanah dan rumah. Rumah itu sampai hancur. Tidak dikelola dengan baik. Kan sedih kita itu. Nah, kita selalu bicara Baitul Asy sudah. Baitul Asy memang sudah baik itu.
Nah, sekarang yang lain ini bagaimana? Adanya mengambil pelajaran dari sana. Iya, satu hal yang paling menarik. Kami mendata masjid di Aceh ini ada 4.044 masjid. Ada aplikasi SIMASA, Sistem Masjid Aceh, bekerjasama dengan Infosa. Itu sebahagian besar, 70-80% masjid kita tidak ada sertifikat. Nah, ini kan masjid, makanya masjid digugat. Ini ada lagi informasi akan digugat masjid di salah satu daerah kabupaten akan digugat. Nah, ini kan berarti kita abai dengan persoalan wakaf. Nah, wakaf yang tidak terkait dengan rumah ibadah, okeylah dulu sementara. Tapi rumah ibadah saja itu belum sertifikat dengan baik. Nah, alhamdulillah saya sudah dapat informasi. Saya sudah bicara dengan Bapak Kanwil Pertanahan Aceh, Pak Mazwar. Bisa enggak bang, ini kami punya data masjid nih. Bisa enggak kita Kanwil Pertanahan memfasilitasi kalau memang masjid tidak punya uang, bisa enggak memfasilitasi ini menjadi disertifikatkan. Ini sedang kami komunikasikan dengan Baitul Mal juga. Nah, ini upaya kita. Setidaknya masjid ini harus dapat sertifikat dulu. Baru nanti yang lain. Ini enggak. Kita setelah menerima wakaf, ini menerima wakaf, ada tanah, ada rumah, tapi rumah itu kemudian terbengkalai sampai hancur, tidak pernah diberdayakan. Ini tentu sebuah pelajaran penting kalau kita lihat, belajar dari pengelolaan Baitul Asy yang eksis 1800 tapi sampai sekarang terkelola dengan baik. Saya nggak tahu kalau berada di daerah kita itu seperti cerita ini mungkin hana moleh, hana 4. Nah, Pak Basri sendiri melihat dalam konteks yang seperti ini ya, dari cerita Pak Mija juga Pak MK tadi, ini pelajaran apa lagi yang bisa kita petik dalam konteks pengelolaan Baitul Asy kita dan juga relevansi dengan kondisi kita saat ini? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat ke sejarah bahwa sejak Baitul Asy itu diwakafkan dengan yang dikelola oleh Nazir, ya, yang amanah dan profesional, dan itu sudah berlangsung 200 tahun. Itu satu kurun waktu yang tidak singkat itu ya. Dan aset Baitul Asy itu bisa selamat bahkan berkembang menjadi beberapa hotel dan sebagainya, hotel bertingkat. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam pengelolaan wakaf itu memang harus ada sosok-sosok yang jujur dan amanah. Persoalan kemudian yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana pengelolaan yang sudah 200 tahun itu, yang sudah eksis, itu bisa berlanjut bagaimana. Makanya perlu tadi, apa yang disampaikan oleh Ustadz Mizaj tadi, kita tindak lanjuti. Ada tim diplomatik yang datang lagi ke sana untuk bertemu dengan mahkamah syariah di sana, sehingga jelas lebih terang benderang gitu. Kalau tidak umpamanya begini, kalau Nazir hari ini misalnya meninggal dunia, itu pastilah kan sunatullah itu. Apakah pada generasi-generasi berikutnya itu akan terus terjadi seperti ini? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi oleh karena itu perlu satu pegangan bagi kita, meskipun memang dalam pengelolaannya aset itu bukan milik kita, karena itu adalah jelas disebutkan dalam ikrar itu tidak untuk dimiliki, tidak untuk diwariskan dan sebagainya kan, tetapi untuk dimanfaatkan sebesar-besar manfaatnya bagi jamaah haji ataupun orang-orang yang tinggal di Mekah yang menuntut ilmu atau mahasiswa dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan ke depan. Terkait juga dengan ini pembelajaran kedua adalah bagaimana aset-aset atau wakaf-wakaf yang di Aceh ini perlu kita kelola dengan baik. Ya, pencatatannya bagus. Ya, ini inventarisirnya belum tuntas sampai hari ini. Seperti yang kasus ditemukan Pak Kadis tadi misalnya. Jadi Badan Wakaf Aceh itu ada sekarang Pak Ganisa ya sedang menertibkan itu, mudah-mudahan Pak Gani dan pengurusnya bisa terus melahirkan sebuah konsep, sebuah aturan tentang wakaf ini, sehingga selain tercatat dengan baik, kemudian yang pemberdayaannya bagaimana, pemanfaatannya bagaimana. Nah, itu yang menjadi pelajaran. Apakah ini akan menjadi kendala ke depan tidak nih Pak Basri? Maksud saya terkadang kita berhadapan dengan pemahaman-pemahaman misalnya bahwa tanah wakaf itu tidak boleh bergeser dari kepentingan agama misalnya. Artinya kalau pada persoalan mendirikan hotel seperti tadi atau memanfaatkan untuk sisi ekonomi, nah apakah ini akan menjadi tantangan untuk mensinergiskan pemahaman seperti itu? Ya betul, memang
Kalau dalam hal ini kita harus melihat dulu, kalau kita lihat rukun wakaf itu kan ada 5. Ya, yang pertama pewakafnya ada. Kan, yang kedua harta yang diwakafkan jelas. Yang ketiga tujuan wakaf atau mauquf alaihnya. Dan berikutnya kata-kata penegasan dari wakaf ataupun ikrar atau yang lebih baik yang tertulis. Tidak hanya diucapkan tapi tertulis dalam seperti Habib Buga tadi ya. Kemudian penerimanya, penerima yang pengelola dari harta atau disebut dengan nazir, yang pengelola harta tersebut nazir. Oleh karena itu barangkali sama dengan apa kita lihat pada wakaf Baitul Asy. Dulunya kan disebutkan untuk dimanfaatkan untuk sebagai tempat tinggal. Lalu karena tidak ditempati, kemudian kan dibuat sebuah komprehensi atau kesepakatan bersama, kemudian boleh dikompensasikan dalam bentuk uang. Kalau dulu kalau kita lihat Habib yang mewakafkan nggak ada bunyi seperti itu, boleh diberikan dalam bentuk uang. Nah, ini pengembangan selanjutnya. Demikian juga mungkin pada wakaf itu asal tidak bertentangan dengan ikrar wakaf itu sendiri. Artinya sangat mungkin untuk dikembangkan lebih luas seperti untuk yang kepentingan agama. Kepentingan agama. Baitul Asy menjadi salah satu contoh ya. Oke, kita kembali ke Ustaz Mijaz. Ustaz Mijaz masih bersama kami ya? Ya. Oke. Benar. Baik Pak Ustaz, ini ada beberapa hal mungkin. Apakah saat ini memang saya tidak pernah melihat ikrar wakaf seperti apa, bahwa penggunaan kompensasi atau keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf memang diperuntukkan bagi jamaah Aceh, diberikan seperti yang ada saat ini dalam bentuk cash, ataukah ada atau mungkin tidak dalam skema dalam bentuk yang lain, misalnya mungkin hari ini terfikir oleh para nazir yang mengelola harta wakaf. Baik, sebelum saya ke situ, dari hasil penelusuran saya ke Mahkamah Syariah dan Yayasan Wakaf Baitul Asy Habib Buga bertemu dengan beberapa orang nazir. Perlu diketahui wakaf orang Aceh ini banyak, tapi tidak sampai 20 seperti kata Pak Adli Abdullah ya tadi ya, tidak sampai 20, tapi ada banyak. Nah, ada 2 kategori wakaf yang saya temukan dan itu dokumennya ada sama saya. Yang pertama disebut dengan wakaf al-umumi dan yang kedua wakaf ahli. Apa itu wakaf umumi? Wakaf yang diikrarkan oleh pewakifnya untuk seluruh umat. Jadi umumi, jadi bukan hanya untuk keluarga dia. Itu yang jenis seperti ini yang sepengetahuan kita baru ada punya Habib Buga Al-Aceh. Sedangkan satu lagi wakaf ahli. Nah, wakaf ahli ini lebih banyak jumlahnya. Nah, jumlahnya lebih banyak. Apa maksud wakaf ahli? Wakaf ahli ini adalah wakaf yang diwakafkan oleh si pewakif hanya untuk keluarga kerabatnya terdekat saja pada saat dia datang ke Tanah Suci maupun yang ada di tanah air ataupun di Aceh. Nah, 2 jenis wakaf ini tidak terinventaris oleh pemerintah Aceh. Ya, karena tadi sebabnya yang datang bukanlah tim diplomatik yang ngerti masalah legal wakaf, tetapi hanya untuk berfoto swafoto saja. Nah, ini menjadi PR bagi pemerintah Aceh bagaimana mendatangkan orang yang benar-benar mengerti masalah untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Wakaf Habib Buga Al-Aceh ini masuk dalam struktur umumi dia. Masuk dalam struktur wakaf umumi. Saya menemukan teks aslinya, tapi tidak dikasih, cuma hanya fotokopi yang diberikan kepada kami. Itu ikrar wakaf Habib Buga tertera tahun 1226 Hijriah. Berarti kalau sekarang 1443 Hijriah, maka usia wakaf Habib Buga Al-Aceh 219 tahun, lebih kurang 219 tahun. Usia wakafnya itu 219 tahun, bermula dari suatu rumah wakaf di daerah Kusaisyah. Jadi Kusaisyah itu di belakang daripada Bukit Marwah yang dulu kalau kita haji tahun 2010 itu ada pasar seng di situ, tapi sekarang sudah dirobohkan semua menjadi Mahattah atau Terminal Gaza namanya ya, bagi orang yang tinggal di Kusaisyah atau bagi orang yang tinggal di Raudah itu perginya melalui Mahattah Gaza. Nah, dulu di situ ada daerah namanya Kusaisyah, di situ pertama sekali wakaf Habib Buga Al-Aceh. Kemudian karena termimat atau perluasan Masjidil Haram, akhirnya mendapatkan ganti untung ya. Dengan ganti untung itu pengelola atau nazir wakaf Baitul Asy bisa membangun atau bisa membeli 8 lokasi tanah yang lain. Nah, yang menarik di dalam ikrar wakaf itu tersebut 4. Jadi kalau kita merujuk ke dalam fikih, wakaf Habib Buga Al-Aceh ini termasuk kepada wakaf muqayyad, bukan wakaf mutlak. Makna wakaf muqayyad, peruntukannya itu terikat.
dengan yang dia sebut di dalam ikrar. Jadi tidak boleh sembarangan orang bisa menerima wakaf. Nah, saya teringat poin pertama itu yang disebut di dalam ikrar wakaf itu, wakaf ini diperuntukkan lil hujjat al usuliyin min aceh. Itu katanya dalam bahasa Arab. Lil hujjat al usuliyin min aceh. Jadi gini, kepada para jamaah haji yang datang dari Aceh. Seandainya ada orang Aceh, tapi datangnya untuk mengerjakan ibadah haji bukan dari Aceh. Misalnya datang dari Mesir, kayak saya dulu, itu sebenarnya nggak berhak dapat dana wakaf. Saya orang Aceh, tapi berangkat hajinya bukan dari Aceh, dari Mesir. Nah, ini kalau kita dasarkan kepada ikrar wakaf beliau, kita tidak berhak. Selama poin yang pertama ini ada. Jadi poin pertama untuk siapa wakaf ini? Lil hujjat al-Aceh al-usuliyin min Aceh. Kepada para jamaah haji Aceh yang datang dari Aceh. Ada orang Aceh tinggal di Makassar, berangkat sekarang dari embarkasi Makassar. Apakah dia berhak untuk mendapatkan dana wakaf Aceh? Tidak. Meskipun dia orang Aceh, bapaknya Teku, ibunya Cut, makanannya asam sunti, tidak berhak mendapatkan wakaf Aceh. Kenapa? Karena datangnya bukan dari Aceh. Nah, poin kedua di situ ditulis fa'in udima. Seandainya poin pertama ini tidak ada bagaimana? Ya, seandainya poin pertama ini tidak ada bagaimana? Lil muqimin wa talibin al-Aceh al-muqimin bi Makkah Mukarramah, kepada setiap mukim dan pelajar Aceh yang berdomisili di kota Mekah Mukarramah. Itu poin kedua. Syarat poin kedua ini dapat kalau poin pertama itu tidak ada. Maka salah besar kalau kemarin ya kita dengar ada jamaah umroh dari ormas tertentu pergi dari Aceh menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci, tinggalnya di rumah wakaf. Itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada ikrar wakaf Habib Uga, tidak boleh. Karena wakaf ini tidak diperuntukkan untuk jamaah umrah. Tersebut dengan jelas di dalam ikrar wakaf, hanya diperuntukkan untuk jamaah haji yang datang dari Aceh, pertama. Yang kedua, kalau tidak ada kepada pelajar atau para mukim orang Aceh yang ada di Mekah Mukarramah. Ya, dipersingkat Ustaz Mijaz, ya. Baik, kalau poin pertama pun dua tidak ada, kepada seluruh pelajar dunia yang bermazhab Syafi'i. Kalau tidak ada juga poin yang ketiga fa'inul dima, maka digunakan di masalahatil Masjidil Haram, untuk kemaslahatan Masjidil Haram. Saya kira poin keempat ini nggak akan ada berakhir ya. Kalau poin keempat berakhir ini ada hari kiamat ya. Kalau nggak ada lagi Masjidil Haram, nggak ada lagi kiblat kita ya, terjadi hari kiamat. Itu yang bisa saya baca di dalam ikrar wakaf dan beberapa dokumen penting yang saya temukan melalui perjalanan haji kali ini. Maka menjadi harapan kami harus ada semacam keseriusan dari pemerintah Aceh mengirimkan duta-duta diplomatik yang mengerti hukum, terutama hukum pengelolaan wakaf di Saudi Arabia, sehingga bisa melakukan pendekatan-pendekatan diplomatik untuk mendata dan menginventaris kembali wakaf-wakaf Aceh yang ternyata bukan hanya dari Habib Uga saja, ada tadi satu lagi wakaf ahli tadi. Nah, ini seandainya diinventaris menjadi khazanah yang cukup luar biasa bagi kemajuan peradaban Aceh yang memang terkenal sebagai suatu masyarakat, suatu suku yang dermawan, yang senang berinfak, apalagi bukti-buktinya masih bisa kita temukan di Saudi Arabia. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nampaknya nih kalau Ustaz Mijaz pulang, kita mesti ngopi dulu. tapi ada satu hal. Insya Allah jadi buku satu. Ya, oke, bagus sekali. Insya Allah siap jadi buku. Masya Allah, jangan lupa editor nih biar saya aja. Jadi ada satu hal nih Ustaz Mijaz. Ini ada pertanyaan publik misalnya, kapan misalnya para jamaah haji kita itu bisa katakanlah nginap di hotel-hotel yang dibangun di atas Baitul Asy saat ini. Mungkin ini menjadi pertanyaan publik bagi kita. Apakah Ustaz Mijaz dapat informasi ini dari pengelolanya? Baik, saya ada datanya dan bukti-buktinya juga ada beberapa yang sudah saya dapat. Jadi tanah-tanah wakaf yang tadi saya cerita, hasil ganti untung dari rumah wakaf di daerah Kusaisiyah yang dipakai untuk perluasan Masjidil Haram, itu dibeli 8 tanah yang lain, ya ada 8 tanah. Meskipun dari 8 tanah itu tersisa sekarang 5. Ini jadi tugas juga dari pemerintah Aceh. 3 lagi itu kemana nanti ya? Nanti itu jadi PR kita. Nah, 8 tanah ini kemudian dicarikan investor untuk membangun bangunan. Itu terjadi baru-baru ini tahun 19. Tapi kan ada bisa kerjasama, misal tadi dengan adanya kontrak di transfer uang itu ke rekening jamaah haji Aceh, itu menjadi bukti tertulis bahwa pernah nazir memberikan secara tertulis dia. Nah, tetapi kalau yang gini kan bukti-bukti itu kan bisa saja walaupun ada foto dan lain sebagainya, tapi transfer dari ada historinya itu kan lebih kuat. Nah, artinya ikatan-ikatan Aceh dengan nazir dan dengan wakaf itu semakin
kuat. Jadi pemerintah Aceh berpikir ke situ. Oke, artinya kalau kekhawatiran mungkin dengan ya yang ada saat ini kita tidak perlu khawatir sekali, tetapi bahwa upaya-upaya agar kita bisa terlibat lebih aktif ini memang diperlukan. Sehingga tadi Pak Mezis menyebut ada space, ada ruang menuju ke sana. Nah, Pak Basri di akhir juga apa kira-kira himbauan kepada masyarakat atau juga bagaimana kita tetap bisa merasa bahwa Baitul Asy itu memang milik kita masyarakat Aceh. Ya, dari kurun waktu yang telah kita sebutkan tadi memang manfaat dari Baitul Asy luar biasa. Cuman kami dari IPHI itu kan mitra pemerintah ya untuk pelayanan haji. Sampai hari ini kan kita belum ada satu kantor IPHI yang representatif. Oleh karena itu barangkali ke depan kita wacanakan bapak-bapak haji-hajah yang sudah menerima manfaat daripada Baitul Asy ini mungkin perlu kita pikirkan juga bagaimana mungkin sebagian kecil dari itu setiap tahun bisa disisihkan untuk kita bangun sebuah kantor haji yang representatif Aceh. Jadi manfaat lain daripada Baitul Asy. Kalau memang langsung kan nggak boleh itu karena terkait dengan itu. Tapi dengan haji-hajah ini menerima itu ada peluang untuk kita koordinasikan asal ada persetujuan dan keikhlasan barangkali. Tidak kita paksakan, mungkin ini wacana aja. Ya, belum lagi nanti kan IPHI juga berperan untuk mengadvokasi, berperan di dalam memastikan bagaimana kebutuhan para jamaah, saran-saran kepada pemerintah. Dan kalau ada nanti tim yang dikirim oleh pemerintah Aceh ke sana untuk melobi lebih lanjut, itu mungkin IPHI juga diikutsertakan. Ya. Insya Allah, semoga. Baik, kita harus kiri dialog ini. Terima kasih Pak MK, Pak Basri. Ustaz Mijaz nih, mohon maaf waktu nih. Produser sudah bilang harus tutup. Saya juga akan mulai gabung. Terima nanti kasih bisa ngopi Ustaz. sambil minum zam-zam. Selama bertugas kembali, doa kami semoga para jamaah Ustaz Mijaz juga sehat selalu dan menjadi haji mabrur dan dapat menunaikan seluruh rukun-rukun yang ada dalam ibadah haji ini. Insya Allah. Assalamualaikum Syekh Mijaz. Pak Suib, saya 1,5 menit sajalah. Baik, dipersingkat Pak. Baitul Asy itu sesuatu yang sudah sangat positif dan sudah sangat bagus. Nah sekarang bagaimana kita melaksanakan atau meniru atau mencontoh apa yang sudah bagus dilakukan oleh Nazir Wakaf Baitul Asy itu. Nah bagaimana Nazir Wakaf di Aceh berfikir visioner ke depan seperti Habib Buga yang 200 tahun lalu bisa bervisi ke depan. Nah bagaimana nazir-nazir kita di Aceh sekarang yang mengelola wakaf harus punya visi seperti ini. Sehingga betul-betul ini bermanfaat bagi umat. Harta wakaf yang banyak ini. Satu konferensi Insya Allah, semoga. Terima kasih Pak MK, Pak Basri, Ustaz Mijaz, dan juga pemirsa. Demikian perbincangan kita. Semoga bermanfaat dalam khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan Baitul Asy yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sampai ketemu insya Allah dalam Aceh Bicara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berbagai perkembangan informasi seputar Provinsi Aceh akan kami hadirkan dalam Aceh Hari Ini. Saya Khalid Fikriyadi. Dan saya Azalia Fadli. Berikut 2 cuplikan berita utama Aceh Hari Ini. Berbagai persiapan terus dilakukan jelang pelantikan PJ Gubernur Aceh. Gelombang pasang kembali mengancam pemukiman warga di Aceh Selatan. Saudara, 2 cuplikan berita tersebut akan mengisi lembaran Aceh Hari Ini, dirangkai dengan beragam informasi menarik lainnya yang telah dihimpun tim redaksi TVRI Aceh. Dan saudara, berikut kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama, saudara, ratusan meter jalan desa di Kabupaten Aceh Besar rusak akibat fenomena abrasi atau proses pengikisan pantai oleh air laut. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sejumlah langkah guna mencegah kerusakan jalan maupun perkebunan milik warga. Jalan di Kampung Pulut, Kecamatan Lepung, Kabupaten Aceh Besar yang merupakan jalan desa terus mengalami kerusakan. Kerusakan ini dipicu akibat badan jalan yang terus dikikis oleh gelombang laut sejak sebulan terakhir. Ketiadaan tanggul pemecah ombak membuat air laut mudah mencapai jalan yang berada di tepi pantai. Tidak saja itu, saat fenomena pasang purnama, air laut juga masuk ke perkebunan warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar menyatakan telah melakukan pendataan tingkat kerusakan jalan di lokasi. Laporan diharapkan dapat ditindaklanjuti dinas terkait guna mencegah kerusakan yang lebih parah. Abrasi pantai ini juga telah mengakibatkan air laut sudah mulai memasuki ke area perkebunan warga. Dan nantinya dapat daripada kejadian ini, kita berharap agar dapat segera tertangani sehingga kecemasan ataupun kekhawatiran warga masyarakat di Desa Pulut dapat teratasi. Kerusakan jalan yang kian parah dinilai turut berdampak pada penghasilan warga sekitar karena jalan ini merupakan akses satu-satunya menuju pantai. Warga juga menggunakan jalan tersebut saat akan berangkat melaut. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan. Sejumlah rumah warga di Dusun 5, Desa Hilir, Kecamatan Tapak Tuan terancam amblas akibat tingginya gelombang yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Peristiwa ini pun membuat warga khawatir akan adanya gelombang susulan. Akibat hantaman gelombang tinggi yang terjadi beberapa minggu terakhir membuat sejumlah tanggul penahan ombak di belakang rumah warga mengalami rusak parah. Sejumlah tanggul penahan ombak terlihat bertaburan akibat hantaman gelombang tinggi yang terjadi di Dusun 5 Desa Hilir, Kecamatan Tapak Tuan pada Selasa pagi. Kondisi tanggul penahan ombak kian memprihatinkan akibat hantaman gelombang tinggi secara perlahan yang mulai mengikis tanggul penahan ombak hingga telah mengancam pemukiman warga setempat. Salah seorang warga, Yulisar, mengatakan dengan adanya gelombang tinggi yang terjadi membuat mereka mulai ketakutan. Sangat-sangat gelisah, bahkan kami pernah mengungsi ke rumah tetangga karena memang sangat dekat dengan bibir ombak. Dinding rumah jebol, pernah jebol. Jebol ya? Dari 2018 sampai dengan sekarang, kami berharap lah untuk tahun ini pemerintah pusat, khususnya BPBA, untuk bisa menangani pembangunan. Saat ini ketinggian gelombang diperkirakan lebih dari 2 meter. Warga berharap adanya penanganan yang serius dari pemerintah agar rumah yang berdekatan dengan bibir pantai tidak lagi diterjang ombak. Selain itu, mereka berharap agar pihak BPBA segera menangani secara permanen agar rumah mereka aman dari terjangan gelombang tinggi yang terjadi hampir setiap tahunnya. Dari Aceh Selatan, Asrul Yadi, TVRI melaporkan. Dan saudara, cuaca buruk yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi membuat aktivitas pelayaran kapal feri di Simelu mengalami penundaan sementara waktu. Kedua kapal feri KMP Aceh Hebat 1 dan KMP Teluk Singkil saat ini berada di dermaga Pelabuhan Sinabang dan Pelabuhan Kargo Lama Kota Sinabang. Cuaca buruk yang kembali terjadi di Kabupaten Simelu membuat aktivitas transportasi laut di Simelu menuju daratan Aceh mengalami penundaan sementara waktu. 2 kapal feri yang ditunda pelayaran ke daratan Aceh yakni KMP Aceh Hebat 1 dan juga KMP Teluk Singkil. Kedua kapal feri yang baru tiba dari daratan Aceh ini terpaksa harus menunda keberangkatan selama beberapa hari ke depan. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Sinabang Hendra Wijaya mengungkapkan bahwa penundaan 2 kapal feri ini dilakukan hingga cuaca membaik. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan ASDP Supervisi Cabang Sinabang, bahwasannya
untuk keberangkatan kapal hari ini terjadi penundaan keberangkatan dikarenakan faktor cuaca dan kondisi tidak memungkinkan. Dan untuk kelanjutan keberangkatan akan disampaikan kembali setelah menunggu hasil BMKG berikutnya. Sementara itu dari laporan BMKG, ketinggian gelombang di perairan Simelu menuju daratan Aceh berkisar 2,5 hingga 4 meter. Dari Simelu, Al-Asyab, TVRI melaporkan. Sejumlah nelayan yang ada di dermaga kawasan Ulele, Kota Banda Aceh harus menghentikan aktivitas melautnya akibat cuaca buruk. Cuaca ekstrem ini melanda sebagian wilayah Aceh sejak 3 hari terakhir. Inilah kondisi dermaga yang berada di kawasan Ulele, Kota Banda Aceh yang sepi dari aktivitas nelayan. Nelayan-nelayan ini terpaksa harus menghentikan kegiatan melaut lantaran angin kencang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Biasanya dermaga yang dijadikan tempat parkir bot nelayan ini padat dengan aktivitas transaksi jual beli ikan. Kondisi ini ikut berimbas pada pendapatan nelayan yang jauh berkurang dari biasanya. Para nelayan mengaku terpaksa menghentikan kegiatan menangkap ikan akibat cuaca ekstrim yang menerpa sebagian wilayah Aceh. Karena kan ini besar, satu bulan besar. Kalau saya tidak Para nelayan hanya dapat berharap dan menunggu cuaca buruk segera berlalu dan mereka dapat beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Dari Banda Aceh, Hidayatullah, TVRI Aceh melaporkan. Saudara, Kejaksaan Negeri Aceh Barat kunjungi korban banjir rob yang ada di Kampung Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan. Dalam kunjungan tersebut, pihak Kejari juga membawa sejumlah kebutuhan pokok untuk pengungsi. Guna meringankan beban para pengungsi, Kejaksaan Negeri Aceh Barat memberikan sejumlah kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Kejari Aceh Barat terhadap korban banjir rob yang tak jauh dari kantor mereka. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Firdaus mengatakan pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan kecik setempat menyangkut kebutuhan para pengungsi. Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan kepada pemerintah setempat untuk penanganan banjir rob sehingga hal serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kedatangan kami minimal meringankan beban untuk memberikan bantuan berupa mie instan, beras, minyak goreng, dan kebutuhan makan lainnya. Nanti kami akan berkoordinasi lagi dengan Pak Becik di sini, kira-kira kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan. Para pengungsi ini sangat terharu dengan perhatian yang diberikan jajaran Kejari kepada mereka, yang saat ini memang sangat butuh uluran tangan dari para donatur. Dari Melabuh, Aceh Barat, Azhar, TVRI melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Aceh Hari ini. Kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Anda ingin liburan akhir pekan menyenangkan? Taman Rusa Lam Tanjung Sibreh Aceh Besar pilihannya. Objek wisata ini memanjakan Anda dengan berbagai wahana dan permainan dijamin menyenangkan. Pengunjung dapat melihat satwa lebih dekat sambil menikmati aneka wahana permainan menarik lainnya seperti sepeda air, memancing, serta aneka hiburan lainnya. Pengunjung juga dimanjakan dengan aneka kuliner yang disediakan di Taman Rusa Lam Tanjung Sibreh Aceh Besar. Aneka koleksi satwa, mulai dari sepasang harimau benggala serta sapi Afrika dan aneka satwa lainnya menjadi sensasi baru bagi Anda saat berkunjung ke Taman Rusa. Tunggu apa lagi? Segera datang dan kunjungi bersama keluarga objek wisata Taman Rusa Lam Tanjung Sibreh Aceh Besar. Nikmati sensasi baru bersama objek wisata Taman Rusa. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box.
Ayo ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda kembali menyaksikan Aceh hari ini. Berbagai persiapan terus dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh jelang pelantikan pejabat Gubernur Aceh esok hari 6 Juli 2022. Dari informasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melantik PJ Gubernur Aceh pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat langsung di gedung utama DPRA. Besok 6 Juli 2022, Kasubag Humas DPRA Aufar Abu Bakar menyebutkan, sesuai arahan pimpinan, pihaknya terus melakukan sejumlah kesiapan jelang pelantikan PJ Gubernur Aceh yang dijadwalkan berlangsung 6 Juli 2022 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di gedung utama DPRA. Untuk kesiapan kami sedang melakukan semaksimal mungkin seperti arahan pimpinan ya, karena kan besok waktunya kan pukul 9 pagi acaranya. Jadi untuk hari ini kami lakukan koordinasi yang inilah semaksimal mungkin untuk pelantikannya. Dari pantauan TVRI Aceh, sejumlah kesiapan terus dilakukan DPRA di lokasi pelantikan, seperti penyiapan sound system, pengaturan kursi hingga sejumlah persiapan lainnya. Sementara itu dari informasi disampaikan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melantik penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Rabu 6 Juli 2022. Pelantikan akan dilakukan di hadapan Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Dan saudara, untuk mengetahui langsung persiapan menjelang pelantikan PJ Gubernur Aceh esok hari, saat ini telah terhubung langsung dengan reporter kami Novian Aulia. Assalamualaikum Novian, bagaimana kondisi persiapan pelantikan PJ Gubernur di DPRA saat ini? Ya, waalaikumsalam Khalid dan juga Trias. Nah, ini saya sedang berada di gedung paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, di mana lokasi ini nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pelantikan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu besok sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, memang hingga saat ini sejumlah staf dari Sekretariat DPRA terus melakukan berbagai persiapan agar pelaksanaan pelantikan PJ Gubernur Aceh besok dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Dan seperti itu, saudara, berdasarkan informasi yang kami peroleh, pada pelantikan yang akan dilaksanakan besok, seluruh anggota DPRA dijadwalkan akan hadir dan juga sejumlah tamu undangan seperti Wali Nangro juga dijadwalkan akan hadir. Dan sementara itu, berdasarkan pantauan kami dari luar gedung tadi, memang persiapan dari luar gedung ini juga terus dimatangkan dan juga sejumlah pihak kepolisian juga telah melakukan persiapan tahap awal untuk pelaksanaan pelantikan PJ Gubernur Aceh yang akan dilaksanakan pada Rabu besok. Dan sementara itu, saudara, memang PJ Gubernur Aceh akan dilantik ataupun pelantikan dari PJ Gubernur Aceh ini sebelumnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari ini di gedung Kementerian Dalam Negeri. Namun informasi yang kami peroleh bahwasanya pada malam tadi Kementerian Dalam Negeri menginformasikan bahwasanya pelantikan PJ Gubernur Aceh ini akan diundur pada esok hari, yaitu di ruang paripurna DPRA pada pukul sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. PJ Gubernur Aceh akan dilantik Ahmad Marzuki sendiri merupakan satu dari 3 calon nama yang diusulkan oleh Wali Nangro dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menjabat sebagai PJ Gubernur Aceh sisa masa jabatan hingga tahun 2024 mendatang. Sementara itu, saudara,
sementara Ahmad Marzuki sendiri merupakan mantan Pangdam Iskandar Muda yang sebelumnya pernah menjabat di Provinsi Aceh. Demikian yang dapat kami laporkan terkait dengan persiapan pelantikan PJ Gubernur Aceh Nova Iriansyah esok hari. Kita kembali ke studio bersama Khalid dan juga Azalia. Ya, terima kasih Novian Aulia melaporkan langsung dari gedung DPR Aceh. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali. Saudara, berikut kami tayangkan profil dari calon PJ Gubernur Aceh yang akan dilantik esok hari di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Berikut tayangan selengkapnya. Ya, saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Sejak dialihkan menjadi BBM bersubsidi, persediaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite mulai sulit didapatkan di sejumlah SPBU yang ada di Kota Luk Semawe sejak sepekan terakhir. Akibatnya warga terpaksa mengisi bahan bakar jenis Pertamax yang harganya cenderung lebih mahal. Bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU yang ada di Kota Luk Semawe ini terjadi sejak sepekan terakhir. Akibatnya warga terpaksa beralih ke bahan bakar jenis Pertamax yang harganya lebih tinggi. Antrean warga untuk mengantri bahan bakar jenis Pertalite salah satunya terjadi di SPBU Alu Purbaraya, Simpang Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Luk Semawe. Antrian bahkan mencapai area sebelum masuk lokasi tersebut. Supervisor SPBU Alu Purbaraya Bukhari mengakui jika warga sulit mendapatkan Pertalite sejak harga bahan bakar jenis Pertamax naik dan beralih ke BBM jenis Pertalite menjadi BBM subsidi, sehingga banyak warga yang beralih ke Pertalite karena harganya murah, sehingga pihaknya mampu menghabiskan bahan bakar jenis Pertalite hingga 16 ton dalam waktu kurang dari 24 jam. Selama Pertamax naik harga sudah mulai setiap ada pemasukannya itu sekitar 16 KL, 16 ton tuh kita setiap harinya habis. Jadi istilahnya bukan kita bilang nggak mencukupi, tapi itulah biasanya kita laku cuma 8 jam per hari. Selama pertama itu naik menjadi peningkatan lakunya gitu. Sementara itu salah seorang warga Sulaiman mengaku kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite. Hal ini terjadi hampir di seluruh SPBU yang ada di Kota Luk Semawe. Kondisi ini terjadi sejak dialihkan menjadi BBM jenis subsidi. Jikapun ada, dirinya harus mengantri dengan waktu yang lama dan tersedia di jam tertentu. Pria yang berprofesi sebagai tukang becak ini juga mengaku berat jika harus mengisi Pertamax karena harganya saat ini mencapai Rp12.000 per liter. Sementara pendapatan para tukang becak menurun drastis. Menjak 2 minggu yang lalu. Untuk harganya? Sekarang ini, rakyat kecil mahal harga petrol. Kita gimana dengan kondisi langkanya petani susah mencari uang? Kenapa dipersulikan? Minyaknya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Udah itu antri lagi, bukan kayak dulu gampang, rakyat kecil nggak merepot walaupun mahal. Ini kita di semua SPBU udah ngantri. Sama juga, kemana aja, kadang-kadang nggak ada lagi. Sering yang nggak ada. Oke. Terkait pembatasan pembelian bahan bakar jenis Pertalite bagi kendaraan mewah maupun menggunakan aplikasi My Pertamina, pihak SPBU tetap menunggu regulasi pemerintah yang berarti hingga saat ini belum diberlakukan. Dari Luk Semawe, Muhammad Ilyas, TVRI melaporkan.
Stasiun karantina pertanian kelas 1 Banda Aceh, wilayah kerja Sabang, awasi ketat pelabuhan kapal laut Balohan guna antisipasi masuknya hewan ternak jelang Idul Adha. Hingga kini belum ada hewan ternak masuk ke Sabang melalui pelabuhan kapal tersebut. Antisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Sabang terus dilakukan. Salah satunya, upaya karantina pertanian kelas 1 Banda Aceh, wilayah kerja Sabang yang terus mengawasi intensif pelabuhan kapal laut Balohan. Tampak 3 hingga 4 petugas mengawasi keluar masuknya barang di pelabuhan laut ini. Penanggung jawab Stasiun Karantina Pertanian Banda Aceh, wilayah kerja Sabang, Dr. Hewan Elia Sari, melalui paramedik karantina hewan mahir wilayah kerja Sabang Syamsuar mengungkapkan, sehingga sepekan jelang Idul Kurban memang belum ada keluar masuk hewan ternak termasuk sapi dari dan ke Sabang. Selain itu, pengawasan juga dilakukan di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Menurutnya, tetap ada peluang masuk sapi ke Sabang, namun dengan rekomendasi Satgas PMK di provinsi. Untuk sementara Pak, untuk lalu lintas sapi belum ada sama sekali ya, karena masih terkait dengan larangan. Syamsuar mengatakan, selain pemeriksaan PMK di pelabuhan, petugas juga mengawasi indikasi penyakit infeksi brusellosis yang disebabkan bakteri Brucella. Hal ini sesuai instruksi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang terkait status Sabang bebas brusellosis. Dengan demikian, ada 2 pemeriksaan yang dilakukan apabila ada lalu lintas ternak. Terkait hewan ternak yang akan diseberangkan sesuai edaran dari Satgas PMK di provinsi, hanya bisa dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari Dinas Pertanian daerah asal. Namun menurutnya, hal ini masih cukup sulit dikeluarkan menyangkut masih merebaknya kasus PMK di Aceh. Dari Sabang, Mahfud, TVRI Aceh melaporkan. Ya, Saudara, kasus hewan ternak yang terjangkit PMK di Kabupaten Pidijaya mencapai 180 ekor. Masih tingginya kasus PMK di kabupaten tersebut mendorong Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidijaya memperketat penerbitan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidijaya memperketat penerbitan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Kebijakan ini diambil karena mempertimbangkan masih tingginya kasus PMK atau penyakit mulut dan kuku di kabupaten tersebut. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidijaya Amiruddin menyebutkan, saat ini penerbitan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sudah mencapai 120 lembar untuk hewan kurban. Surat ini hanya diterbitkan bagi hewan ternak yang dinyatakan sehat. Kami jelaskan bahwa sampai sekarang petugas kami lagi turun ke lapangan ngecek untuk pengesahan surat keterangan kesehatan hewan yang dilakukan oleh petugas lapangan untuk ngecek apa hewannya sehat, baru kita buat surat SKKH. Sementara itu, kebutuhan hewan megang di Pidijaya mencapai 146 ekor. Sementara hewan kurban yang merupakan sumbangan dari ASN dan donatur yang tidak terikat di Pidijaya mencapai 222 ekor. Dari Pidijaya, Hasbi, TVRI melaporkan. Saudara, menjelang Lebaran, penjualan daging kambing di Aceh Timur Idiraya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Meningkatnya penjualan daging ini dipicu wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak, sapi, dan juga kerbau. Penjualan daging kambing di Aceh Timur mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini dipicu oleh faktor wabah PMK yang menyerang hampir ribuan ternak warga yang ada di Aceh Timur. Seperti yang terpantau di Pasar Rakyat Idiraya. Di pasar ini, harga daging kambing dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram, sedangkan untuk harga daging sapi Rp160.000 per kilogramnya. Pada Lebaran Idul Adha tahun ini pun daging sapi diprediksi akan mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat PMK ini. Jika biasanya penjualan daging sapi bisa mencapai 30 hingga 100 kg per harinya, namun sejak sebulan terakhir hingga saat ini per hari hanya menghabiskan 15 kg. Salah seorang pedagang, Muhammad Ihsan, menjelaskan bahwa saat ini mereka mengalami peningkatan pembelian terhadap daging kambing. Jualan daging kambing sekarang lebih daripada daging lembu. Kadang-kadang 50 kilo, kadang-kadang 100 kilo. Kalau sekarang enggak, 20 kilo, 10 kilo. Kadang habis 30, 25.
Sementara itu, harga jual daging diperkirakan masih akan bergerak secara fluktuatif, tergantung ketersediaan dan juga permintaan. Dari Aceh Timur, Said Maulana, TVRI melaporkan. Saudara, informasi seputar Haji 1443 Hijriah akan kami hadirkan dalam segmen berikut ini. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jelang pelaksanaan wukuf, para jamaah haji Aceh dijadwalkan akan berangkat ke Arafah esok hari. Berbagai kesiapan telah dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi agar para jamaah mendapatkan pelayanan yang maksimal. Jelang pelaksanaan wukuf, para jamaah haji asal Aceh melakukan berbagai persiapan untuk berangkat menuju Arafah. Para jamaah ini nantinya akan memasuki penginapan pada 7 Juli mendatang dan kemudian melaksanakan wukuf pada hari Jumat. Salah seorang jemaah haji asal Aceh, T. Riza Shah, yang saat ini sedang berada di kota Mekah mengatakan bahwa suhu udara di kota Mekah saat ini tidak jauh berbeda dengan suhu di Aceh, berkisar antara 36 hingga 38 derajat Celcius. Ia menambahkan, para jemaah yang akan melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Jumat akan diberikan layanan yang baik oleh pemerintah Arab Saudi. Kami saat ini sedang di kota Mekah, Al-Mukarramah, dan Alhamdulillah suhu udara kota Mekah relatif sama seperti kita di Aceh, mungkin lebih kurang sekitar 36 atau 38 derajat Celcius. Alhamdulillah Allah memberikan kenyamanan selama kita di kota Mekah ini, dan kami dari Aceh, Kloter Banda Aceh, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas segala servis yang diberikan, terutama esok hari kita akan menuju Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Seperti diketahui, jemaah haji asal Aceh yang dibagi dalam 6 kloter akan diberangkatkan menuju Arafah menggunakan bus. Pemerintah Arab Saudi juga telah menyediakan berbagai perlengkapan guna menunjang kekhusyukan para jamaah saat beribadah, termasuk perlengkapan istirahat seperti kasur, bantal, dan juga selimut. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saudara, gelombang pasang yang melanda Aceh Selatan menyebabkan abrasi yang kini mengancam pemukiman warga. Lantas bagaimana kondisi terkini dan juga penanganan yang telah dilakukan? Kini kita telah terhubung bersama Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Selatan, Zainal A. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zainal, dapat dijelaskan bagaimana kondisi terkini terkait gelombang pasang yang melanda Aceh Selatan? Baik, dapat kami sampaikan bahwa saat ini memang cuaca di Kabupaten Aceh Selatan kami dilandanya angin kencang, juga gelombang pasang yang sangat tinggi. Jadi cuaca yang sangat ekstrim, telah terjadinya abrasi di sepanjang pantai di Desa Lok Pauh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Dan juga pada tahun ini kita dari BPBD atas perintah dari Bupati Aceh Selatan untuk melakukan pencegahan terhadap abrasi tersebut, di mana akan diupayakan mitigasi terhadap pencegahan abrasi yang begitu parah sekali. Jadi hari ini sudah kita lakukan penanganan untuk rumah yang terjadi abrasi di daerah Kampung Lok Pauh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Demikian. Baik Pak Zainal, selain kecamatan yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada kecamatan lainnya yang juga ikut terdampak dengan abrasi tersebut? Iya, seperti halnya yang terjadi juga di Kecamatan Tapak Tuan, itu adanya di Luk Bengkuang, adanya di Gunung Kerambil, Pak. Jadi
abrasi yang cuaca yang sangat ekstrim saat ini dengan gelombang yang sangat tinggi mencapai 4-5 meter, membuat tebing membuat itu pinggiran pantai itu terjadinya abrasi. Iya. Lantas menurut kabarnya bahwasannya abrasi yang terjadi di Aceh Selatan ini sudah sering ya terjadi untuk gelombang pasangnya. Lantas sejauh ini penanganan apa yang sudah dilakukan? Iya, kami dari BPBD hanya bisa melakukan pencegahan terhadap mitigasi tersebut untuk memasang batu gajah. Tetapi juga kami mengharap kepada pemerintah Aceh, juga kepada BPBA untuk dapat melakukan peletakan batu gajah di sepanjang pantai yang daerah rawan terhadap bencana ini, Bu. Ya, baik Pak Zainal. Untuk peletakan batu gajah sendiri, ia bersifat permanen, Pak, atau sementara? Yang kita lakukan pada mitigasi ini ya sifatnya sementara. Sementara untuk mengantisipasi agar ombak itu tidak menerjang daripada rumah penduduk. Baik, dan sejak kapan Pak sudah diletakkan batu gajah tersebut? Kita sudah lakukan itu 2 hari yang lalu dan dari sejak semalam dia sudah truk sudah juga mengangkut dan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Iya. Lantas untuk penanganan rumah warga yang terdampak abrasi ini, apa yang dilakukan dari BPBD Aceh Selatan sendiri? Untuk sementara ini kita cuma bisa melakukan terhadap memberikan bantuan daripada masa panik atau masa darurat, dan kita terus melakukan verifikasi terhadap kerugian-kerugian material yang terjadi akibat abrasi ini. Ya. Pak. Jadi, ya, Pak Zainal, juga untuk pencegahan ya salah satunya dengan batu gajah sementara. Namun menurut pengamatan Bapak, apakah diperlukan untuk dibuatnya batu gajah secara permanen yang membutuhkan anggaran yang lebih besar? Ya, harapan kami tadi juga saya sudah membicarakan sama Bapak Bupati Aceh Selatan terhadap penanganan ini, dan beliau juga menyampaikan akan melakukan upaya ke provinsi maupun ke pusat untuk menindaklanjuti daripada pencegahan daripada abrasi ini. Dan juga ini yang sifatnya kita lakukan secara permanen sehingga ini tidak akan terulang terjadi lagi pada musim-musim atau cuaca-cuaca yang ekstrim untuk kedepannya. Ya, baik Pak. Artinya abrasi ini menjadi perhatian sendiri dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah. Ya, itu juga harapan kami kepada pemerintah pusat untuk dapat melakukan terhadap kajian-kajian bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, di mana memang Kabupaten Aceh Selatan ini berada di pesisir pantai. Jadi kemungkinan besar dan terhadap abrasi ini sangat mudah terjadi. Iya. Lantas adakah himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait masyarakat yang mungkin bisa berkontribusi untuk mencegah abrasi ataupun bersikap terhadap bencana gelombang pasang? Harus seperti apa? Baik. Ya, kami memintakan kepada seluruh masyarakat Aceh Selatan, khususnya yang berada di lokasi rawan bencana, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan dari cuaca yang ekstrim ini, guna mencegah daripada risiko adanya hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kerusakan-kerusakan material yang cukup besar. Seterusnya juga kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan terus update terhadap keadaan cuaca, dan juga para nelayan hindari dulu kalau kegiatan-kegiatan berlayar apabila terjadinya cuaca yang sangat ekstrim yang kita rasakan pada saat ini. Demikian. Ya, baik Bapak. Baik, terima kasih telah bergabung dengan kami di Aceh hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, informasi penting dan menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut ini. Aceh hari ini akan kembali. Kanan dikit. Geser lagi. Besok.
Besok. Ya. Besok. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Aceh hari ini kembali, Saudara Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro mengikuti upacara HUT ke-76 Bayangkara secara virtual yang berlangsung di halaman Mapolres tempat. Selain Kapolres, upacara juga diikuti unsur Forkopimda Kota Langsa. Acara puncak HUT ke-76 Bayangkara tahun 2022 digelar secara virtual dan serentak di seluruh Indonesia. Upacara ini diikuti oleh Polda dan Polres se-Indonesia. Kapolres Langsa bersama sejumlah unsur Forkopimda Kota Langsa mengikuti upacara yang dilaksanakan secara virtual di halaman Mapolres Langsa. Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro menyebutkan, pada momen HUT ke-76 Bayangkara ini seluruh jajaran Polres Langsa akan terus meningkatkan kinerja agar kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kepolisian khususnya di Kota Langsa dapat meningkat. Selain terus meningkatkan kinerja, Polres Langsa juga terus berupaya meningkatkan kapasitas agar semua personel memiliki skill sehingga seluruh anggota dapat menjalankan tugas kepolisian dengan profesional. Dan juga untuk kedepannya kita sebagai Polres Langsa juga akan berusaha meningkatkan kinerja kita agar kepercayaan publik semakin meningkat di wilayah Langsa dan juga kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri semakin meningkat karena kita sedang berusaha untuk mencapai wilayah bebas korupsi atau WBK dan juga nanti mencapai ke wilayah WBBM dan juga insya Allah kita juga akan terus meningkatkan kinerja dan juga kapasitas kita sebagai anggota Polri sehingga semua anggota juga memiliki skill dan kemampuan dalam hal melakukan kegiatan kepolisian. Puncak upacara HUT ke-76 Bayangkara tahun 2022 dilakukan terpusat secara virtual dengan Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Dari Langsa, Mulyadi, TVRI melaporkan. Ya, dari Langsa kita beralih ke Aceh Jaya. Saudara, upacara Hari Bayangkara ke-76 yang digelar oleh Polres Aceh Jaya berlangsung secara virtual. Kegiatan ini bukan hanya diikuti unsur jajaran kepolisian dan TNI, namun juga turut dihadiri oleh unsur Forkopimda setempat.
Kegiatan upacara hari ulang tahun ke-76 Bayangkara yang dilakukan oleh Polres Aceh Jaya tahun ini berlangsung secara virtual bersamaan dengan kegiatan di Mabes Polri yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah undangan seperti unsur Forkopimda serta TNI, Brimob, Satpol PP, petugas perhubungan dan petugas pemadam kebakaran mengikuti upacara virtual yang diselenggarakan di halaman Mapolres setempat. Kapolres Aceh Jaya AKBP Yudi Wiono menjelaskan pihaknya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara baik, terutama di bidang Kamtibmas, serta memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional dan siap mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Kapolres Aceh Jaya juga mengatakan bahwa hari ulang tahun ke-76 Bayangkara, pihaknya juga menyerahkan penghargaan ke sejumlah pihak, salah satu pihak jurnalis yang selama ini telah ikut mensukseskan kegiatan Polri di Aceh Jaya. Untuk agenda kegiatan hari ini adalah ada 3. Yang pertama adalah upacara dengan iring upacaranya Pak Presiden, kemudian yang kedua adalah syukuran, pemotongan tumpeng kami berikan kepada anggota yang NRT-nya tertua yang akan memasuki pensiun, kemudian kepada yang termuda sebagai simbol regenerasi Polri. Kemudian yang ketiga adalah pemberian beberapa penghargaan kepada rekan awak media yang telah mendukung program-program Polri dalam menjaga Kamtibmas, kemudian kepada para vaksinator yang telah menyelesaikan kegiatan vaksinasi. Setelah sejumlah rangkaian upacara selesai, dilanjutkan dengan syukuran dan pembagian piala lomba dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang sudah digelar beberapa minggu sebelumnya. Dari Aceh Jaya, Musliadi, TVRI melaporkan. Jajaran Forkopimda Simelu mengikuti kegiatan upacara peringatan HUT Bayangkara ke-76 yang digelar secara virtual. Pelaksanaan kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara diikuti dengan jumlah personel terbatas, baik dari Polres Simelu, Lanal Simelu, serta dari Kodim 0115 Simelu. Kegiatan upacara peringatan HUT ke-76 Bayangkara tahun 2022 digelar di halaman Mapolres Simelu dengan mengikuti kegiatan peringatan upacara HUT Bayangkara yang digelar secara virtual. Jajaran Forkopimda Simelu seperti Bupati Simelu dan Lanal, Kejari Simelu, Kapolres Simelu, beserta dengan personel terbatas mengikuti kegiatan upacara peringatan HUT ke-76 Bayangkara. Inspektur Upacara HUT ke-76 Bayangkara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam amanatnya menyampaikan kinerja Polri mendapatkan penilaian dari masyarakat berdasarkan hasil survei. Selain itu, Polri juga masih memiliki tugas untuk melakukan penanggulangan COVID-19. Di samping itu diharapkan Polri dapat menjaga Kamtibmas untuk menghadapi ketidakpastian global seperti ancaman krisis pangan. Presiden juga meminta Polri dapat mendukung agenda nasional seperti pemindahan ibu kota negara, agenda G20 dan agenda pemilu yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Dari Simelu, Al-Asyab, TVRI melaporkan. Ya, saudara, pelaksanaan kuliah kerja nyata merupakan salah satu kegiatan dari penerapan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan kuliah kerja nyata, diharapkan para mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang didapat selama di bangku kuliah untuk diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kuliah kerja nyata merupakan program akhir yang harus diikuti oleh para mahasiswa menjelang menamatkan studinya. Selama pelaksanaan kuliah kerja nyata tersebut, berbagai program dan kegiatan dilaksanakan, diantaranya kegiatan penghijauan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa KKN yang tergabung dalam program kuliah kerja nyata serumpun Melayu yang dipusatkan di Kecamatan Jaya dan Indrajaya, Kabupaten Aceh Jaya, di mana Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh sebagai tuan rumah pelaksanaan KKN serumpun Melayu. Kegiatan penanaman pohon tersebut dipusatkan di halaman Masjid Nyak Sandang, Gampung Lhut, Kecamatan Jaya, Lamno. Penanaman pohon tersebut juga ikut dilakukan oleh Nyak Sandang yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat setempat yang pernah menyumbang uang untuk pembelian pesawat RI-001 Sarawak, juga ikut menanam pohon. Para mahasiswa peserta KKN Serumpun Melayu yang berasal dari seluruh wilayah Sumatera merasa sangat senang dengan program KKN Serumpun Melayu tersebut. Ini adalah hal yang memang agar kedepannya memang kita tetap laksanakan.
Jadi KKM Melayu Serumpun ini pada tahun ini mengusung tema pengembangan pariwisata dalam budaya Melayu Serumpun. Jadi kegiatan kita itu memang difokuskan pada pariwisata dan pengembangan budaya-budaya yang ada di Provinsi Aceh ini. Tapi kita juga bisa bergerak dalam pendidikan, kayak mengajar ngaji, ataupun kegiatan membuat kayak festival anak soleh. Dan kita pastinya akan selalu terjun kepada masyarakat. Tapi memang titik fokusnya itu kepada pengembangan pariwisata dan budaya yang ada di Provinsi Aceh ini, khususnya di Kecamatan Indrajaya. Selain kegiatan penanaman pohon, ada sejumlah kegiatan dan program lain yang dilakukan oleh para mahasiswa ini, diantaranya kegiatan melatih para kaum perempuan tentang pengolahan makanan tradisional, bimbingan belajar untuk para anak sekolah, serta pengelolaan potensi wisata. Dengan berbagai program ini diharapkan akan mampu memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di kawasan pedesaan. Maher Jamal dan Rantoni, TVRI melaporkan. Sejumlah petugas puskesmas Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil melakukan penanaman daun kelor di Desa Silulusan. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan stunting di desa tersebut. Program Gerakan Serentak Penanaman dan Pengolahan Daun Kelor untuk Cegah Gizi Buruk dan Stunting atau disingkat Gertak Pelakor Genting merupakan upaya dalam pencegahan stunting. Daun kelor dipilih karena memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk ditanam dan diolah pada pekarangan. Tahun ini di Kecamatan Gunung Meriah terdapat sejumlah desa yang menjadi lokasi fokus stunting, hingga program penanaman pohon kelor diharapkan dapat berjalan. Kepala UPTD Puskesmas Gunung Meriah, Yuliana SKM mengatakan kegiatan penanaman pohon kelor sebagai salah satu upaya pencegahan stunting di Kecamatan Gunung Meriah. Salah satu untuk penanganan stunting pencegahan. Kebetulan Desa Silulusan ini salah satu lokasi fokus stunting. Jadi manfaat kegunaan daun kelor ini ya selain kandungan gizinya yang sangat tinggi, inilah salah satu upaya untuk pencegahan stunting kita. Kegiatan penanaman pohon kelor digelar pada Desa Silulusan yang merupakan salah satu desa lokasi fokus stunting. Sementara itu desa lokasi fokus stunting lainnya ialah Desa Tanah Bara, Desa Sebatang, Desa Tanah Merah, serta Desa Tunas Harapan. Sehingga desa-desa ini diharapkan segera mengikuti program penanaman kelor ini. Dari Aceh Singkil, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI Aceh melaporkan. Dalam mengembangkan hobi bermain musik, seorang warga di Desa Mendasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Luk Semawe, memulai usaha pembuatan gitar hingga reparasi alat musik akustik. Bahkan kualitas yang dihasilkan tidak kalah dengan gitar produksi pabrikan. Desa Mendasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Luk Semawe, Adnan, tampak sibuk merancang bentuk gitar dengan berbagai desain. Usaha gitar rumahan yang diberi nama Anam Andrea ini kini mampu menghasilkan alat musik gitar akustik dengan kualitas yang tidak kalah dengan gitar produksi pabrikan. Sebelumnya, pria berusia 46 tahun ini membuka bisnis studio musik. Namun karena dibarengi hobi dan kecintaan terhadap alat musik, Adnan belajar teknik pembuatan gitar selama bertahun-tahun. Dirinya berhasil membuat gitar akustik olahannya sendiri di rumah. Dan hasilnya, alat musik gitar akustik buatannya banyak diminati oleh kaula muda, baik di Provinsi Aceh maupun luar daerah. Adnan mulai menggeluti profesi sebagai pengrajin gitar akustik sejak tahun 2020. Tidak ada bengkel khusus. Gitar akustik Andrea ini diproduksi di kios yang menjadi tempat usaha sampingan miliknya. Sebelumnya Adnan hanya menerima jasa reparasi gitar dari sejumlah orang-orang terdekat saja. Meskipun diproduksi secara manual, namun produk gitar akustik Andrea yang dihasilkan memiliki suara merdu dengan tampilan yang elegan, tidak kalah dengan gitar buatan mesin. Sementara untuk bahannya, Adnan menggunakan kayu keras serta berkualitas tinggi seperti merbau, semaram, dan juga trembesi. Tentunya, Adnan membutuhkan modal yang besar untuk mendapatkan bahan pembuatan tiap-tiap gitar akustik ini. Biasanya dalam sebulan, usaha ini hanya mampu menghasilkan 3 gitar saja. Beli gitar bagus, tapi kan saya belum puas. Tidak pernah merasa puas saya beli gitar dari toko, dari mungkin gitar pabrikan. Ini bukan kita menjelekkan ya, tapi saya belum puas. Nah dari situlah saya harus buat gitar sendiri. Jadi saya teliti pelan-pelan tentang ilmu resonansi, ilmu getaran ya kan.
pemutaran biar nanti istilahnya kan begitu kita ciptakan satu produk sendiri bisa sukses. Kalau namanya yang pakai gitar banyak, studio musik banyak, gitar tuh pasti punya masalah, ya kan? Namanya alat musik pasti ada masalah. Nah, begitu ada masalah, bengkelnya nggak ada. Selama ini begitu ada masalah dengan gitar atau alat musiknya, kirim ke Medan, kirim keluar daerah lah, keluar Aceh. Nah, di situ saya terpikir, saya ingin belajar tentang alat musik gitar sampai bisa saya mereparasi. Biasanya gitar akustik yang diproduksinya ini dipesan oleh konsumen dari daerah Sumatera, baik Aceh maupun Medan, serta Solo dan juga Bali hingga kota Bandung. Dengan harga jual yang sangat terjangkau, harga terendah yakni 3 juta rupiah dan tertinggi senilai 10 juta rupiah tergantung dari bahan baku yang mempengaruhi kualitas gitar. Dari Lok Semawe, Muhammad Ilyas, TVRI melaporkan. Saudara, informasi sepulau Sumatera kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas berikut ini. Saudara, informasi pertama dari Bangka Belitung. Kasus peredaran narkotika di Kabupaten Bangka Barat saat ini mulai meningkat. Titik rawan lokasi peredaran narkoba terbanyak terdapat di Kecamatan Muntok, Bangka Barat. Kembali tertangkapnya satu tersangka penyalahguna narkoba LE merupakan pria berusia 28 tahun, warga Kampung Teluk Rubiah, Kelurahan Tanjung Muntok, Bangka Barat belum lama ini dengan barang bukti 2 paket narkoba ukuran sedang menambah rentetan kasus narkotika dan obat-obatan terlarang yang saat ini peredarannya meningkat. Titik rawan lokasi peredaran narkoba terbanyak di antara 6 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bangka Barat. Pertama, di Kecamatan Muntok, selanjutnya di Kecamatan Jebus Parit 3, dan Kecamatan Tempilang. Lokasi penambangan timah ilegal menjadi sasaran penjualan narkoba eceran ke pekerja tambang. Tercatat per 1 semester awal 2022, sedikitnya 19 kasus narkotika berhasil diungkap tim Hantu Satres Narkoba Polres Bangka Barat dan berhasil menangkap 24 tersangka, termasuk 1 anak di bawah umur. Menyita dan mengamankan lebih dari 95 gram narkoba jenis sabu-sabu, ganja kering 12,18 gram, dan barang bukti lainnya. Untuk barang haram narkoba, didapat tersangka kebanyakan dari kota Pangkal Pinang. Dengan meningkatnya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Bangka Barat, Satuan Reserse Narkoba gencar melakukan patroli undercover di daerah titik rawan peredaran narkoba di Bangka Barat. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pesanan hewan kurban di Belitung tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Meningkatnya pesanan dilihat dari pasokan dan permintaan masyarakat. Pesanan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah di Kabupaten Belitung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dirasakan oleh salah seorang pedagang hewan kurban di Tanjung Pandan. Meningkatnya pesanan hampir mencapai 100%. Hal itu dapat dilihat dari pasokan sapi yang ada, yang mana pasokan tahun ini mencapai 150 ekor dan tahun lalu hanya 100 ekor. Namun dari itu, untuk pasaran harga hewan kurban bervariasi, sesuai dengan ukuran yang mana untuk sapi dimulai harga 20 juta hingga seterusnya, sedangkan kambing mulai dari harga Rp3.500.000 hingga seterusnya. Salah seorang pengelola kandang sapi Nase mengatakan bahwa untuk hewan kurban tahun ini ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari biaya operasional karena hewan kurban yang didatangkan merupakan dari Sumbawa. Ada kenaikan harga Bang Tani? Tahun ini ada kenaikan harga dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan harga itu sendiri berapa Bang? Ya dari kisaran, enggak terlalu ini juga sih, cuma paling kisaran dari biaya operasional, biaya kosnya. Nah, kita sapi ini ngambilnya dari Sumbawa sekarang. Sumbawa? Ya. Untuk kenaikannya Bang bisa perbandingan harga ada 5 juta atau enggak Bang? Enggak sampai. Bang, untuk kualitas sapi sendiri Bang saat ini Bang? Untuk kualitas sapi kita datangkan jenis sapi Bali. Sapi Bali. Iya. Hewan kurban yang sudah dipesan oleh masyarakat Belitung saat ini dalam kondisi sehat dan tidak ada yang tertular penyakit mulut dan kuku. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI melaporkan. Saudara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat alokasi vaksin PMK untuk hewan ternak sebanyak 650 dosis. Vaksin tersebut diprioritaskan bagi 5 kecamatan zona hijau.
Pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat alokasi bantuan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK sebanyak 650 dosis. Ratusan dosis vaksin untuk hewan ternak tersebut diprioritaskan untuk 5 kecamatan yang masuk zona hijau paparan wabah PMK. Untuk Kecamatan Dendang mendapat sebanyak 200 dosis vaksin, Kecamatan Berbak sebanyak 150 dosis, di Papajang 50 dosis, Sadu 50 dosis, dan Rantau Rasau 200 dosis. Kabid Keswan dan Kemafed Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rika Hartati mengatakan, Kecamatan Geragai merupakan kecamatan yang paling banyak hewan ternak sapi yang terpapar PMK, namun tidak ada sapi yang diberi vaksin PMK. Hal ini karena sapi yang berada di wilayah yang terdampak PMK tidak dibolehkan untuk disuntik vaksin, sedangkan penyuntikan vaksin mulai dilakukan pada minggu ini. Sementara itu, Rika menilai jumlah dosis vaksin yang diberikan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlalu kecil jika dibandingkan dengan populasi ternak sapi yang diperkirakan mencapai 10.000. Untuk itu, pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berharap mendapat prioritas vaksin dari pemerintah Provinsi Jambi, mengingat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu pemasok daging sapi di Provinsi Jambi. Selain itu, dengan adanya vaksin dapat menekan paparan penyakit PMK sehingga tidak meluas. Tim Liputan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk memudahkan aktivitas Anda esok hari, informasi perakiraan cuaca per tanggal 6 Juli 2022 dapat Anda simak dalam tayangan berikut ini. Saudara, informasi perakiraan cuaca menutup perjumpaan kita dalam Aceh hari ini. Akhirnya saya Azalia Fadli dan saya Khalif Fikriadi beserta dengan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.